tanpa berlama-lama lagi, silakan Bapak Ibu jika ingin mencatat gitu ya. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat ataupun langsung berinteraksi dengan narasumber kita Kang Cucu, silahkan. Kami akan siapkan sesi tanya jawab di akhir sesi pemaparan. Baik, kepada Kang Cucu Hermawan kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Mangga Kang Cucu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya biasanya live di Instagram manggilnya sobat-sobat semuanya gitu ya. Jadi kalau kebiasaan sobat atau mungkin Bapak Ibu biasanya kalau formal terlalu formal. Biasanya market saya anak-anak muda gitu kan. Atau yang berjiwa muda. Jadi saya manggilnya sobat-sobat semuanya gitu ya. Perkenalkan dulu ya, kita kenalan dulu. Nama saya biasa dipanggil Tuan alias Cucu Hermawan. Jadi emang nama itu mempengaruhi sekali ya. Alhamdulillah dikasih nama Cucu Hermawan dan mudah-mudahan kali ini juga bisa berbagi sharing-sharing tentang ilmu percuanan ini. Terutama ini bisnis thrifting. Jadi kalau sebelum lanjut nih ke bisnisnya, jadi kan banyak ya model-model bisnis online ya. Ini salah satu model bisnis aja gitu ya. Banyak ada jadi reseller, dropship, ada juga yang jual beli gitu ya, atau produk sendiri segala macam banyak gitu ya model bisnis, dan ini salah satu aja dari sekian banyak jutaan model bisnis yang ada gitu ya saat ini. Dan sebelum saya terjun thrifting, saya kuliah di ITB tahun 2008 sampai tahun 2012. Jurusan saya emang matematika, jadi emang senang banget ngulik data, ngulik angka ya. Dari SMA juga udah senang, sampai kuliah juga ke ITB jurusan matematik, alhamdulillah. Dan akhirnya saya kerja sejak tahun 2012 sampai 2020 itu di 3 TV nasional. Ada di TV One, pernah juga ke Transvision, dan juga kerja di terakhir di iNews ya, dan itu semuanya di bidang data juga, bagian data analis di TV. Jadi di TV itu nggak cuma layar ya biasanya, tapi saya juga kerja bagian data analis di TV sama bagian marketing juga. Nah, di perjalanan saya di media TV, saya banyak belajar tentang media ya, tentang bikin konten, dan teman-teman saya juga yang lihat, setiap hari lihatnya artis atau tokoh politik yang mungkin yang sering pakai yang branded gitu kan. Nah, dari situ kayak kepikiran aja gitu ya, ini bisa nggak sih kita beli barang-barang yang branded yang mungkin dipakai artis lah, atau yang mahal gitu ya, atau yang jarang, yang unik, ini bisa nggak sih kalau kita dapat murah ya. Terus belajar, akhirnya ketemu teman juga, ngobrol banyak juga yang ini bisnis thrifting ini udah nggak baru sih ya, bukan bisnis baru. Jadi dari dulu juga udah ada gitu ya. Cuman meneruskan saja, dan kayak ya ngikut. Oh, ini model bisnis seperti apa, dan caranya aja mungkin ya yang beda. Mungkin dulu mah jualannya door to door atau mungkin di pasar aja. Dan sekarang kan ada online yang sangat membantu buat jadi siapapun bisa mulai berbisnis. Dan akhirnya mulai terbersit gitu, mau coba bisnis dulu. Jadi sebelum bisnis juga saya kerja jadi reseller juga. Jadi kerja di TV sambil kerja jadi reseller. Jadi semua bisnis udah saya coba ya beberapa, dan reseller yang lumayan, jadi sambil kerja sambil nyari sampingan lah gitu ya. Sampingannya jadi reseller kaos distro. Jadi waktu di Jakarta ada supplier namanya Ordinal yang jadi supplier kaos distro, makanya saya punya brand namanya KDA atau kaos distro aja. Jadi kaos distro aja ini awalnya emang jadi reseller sejak tahun 2012, sejak saya lulus kuliah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang brand saya gunakan untuk jualan thrifting juga. Dan sejak tahun 2020 saya menyatakan resign dari kerjaan, yang karena alasan utama sih keluarga tentunya, biar lebih dekat gitu, jadi pulang ke kampung. Saya sekarang lokasi di Kota Banjar, Jawa Barat, merantau ke Jakarta sekitar 7 tahun gitu ya.
Dan alhamdulillah sekarang sudah fokus aja di bisnis thrifting. Mudah-mudahan selanjutnya bisa berkembang ke bisnis yang lain. Nah, sekarang masuk ke thrifting ya. Jadi perkenalan dulu biar tahu gitu ya basic-basic dasarnya. Jadi basic dasar saya pertama konten di media TV, dan yang kedua adalah data. Saya senang banget data. Jadi kedua itu saya gabungkan menjadi jadi tombak saya ketika saya berjualan dan berbisnis. Yang pertama adalah tentang rahasia sukses bisnis thrifting. Sebenarnya sukses itu relatif sih ya. Cuman saya akan memaparkan benar-benar dari awal tentang thrifting. Mudah-mudahan bisa berkenan ya. Oke, kita lanjut aja ya. Slide selanjutnya ada dari mengenal thrifting. Nah, sebenarnya thrifting itu sejak tadi udah saya singgung sedikit gitu ya. Jadi thrifting itu kita bisa beli barang-barang yang murah gitu ya, itu barang barunya itu mahal. Jadi kalau di thrifting itu kan sebenarnya barang-barang bekas ataupun istilahnya dead stock kalau di toko itu. Jadi kalau di luar negeri ada istilah musiman, jadi sekian bulan kalau produk-produk nggak keluar ya, nggak kejual di toko itu langsung dilempar, nggak dijual lagi. Nah, itu juga masuk ke thrifting biasanya. Jadi kondisinya masih bagus, masih ada tag labelnya, tag harganya juga masih ada, dan mungkin ada barang-barang bekas juga yang bekas orang pakai segala macam, dan harganya tentunya pasti lebih murah dari harga barunya. Dan di thrifting jadi solusi kita bisa dapetin barang-barang yang enak yang masih bisa dijual lagi. Yang dari kata thriftingnya juga kan, thrift itu hemat. Jadi intinya kita bisa bisa menghemat lah biaya-biaya untuk mengeluarkan budget ya. Terutama yang sering jadi selebgram ya, atau yang udah ini kalau di Instagram, feed Instagram nih, kan bajunya itu-itu aja kan kayaknya gimana gitu ya. Jadi pengen tiap hari tuh pengen ganti-ganti feed-nya gitu, atau di sosial media itu sekarang tuh kayak, kok kemarin nih bajunya ini lagi gitu ya. Nah, itu jadi solusi terutama yang jualan baju gitu ya, atau yang pakaian atau topi segala macam, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya saya nggak akan pakai baju itu lagi, kayaknya udah dipakai minggu lalu gitu kan, baik cowok pun cewek. Ini penting banget. Jadi thrifting ini kita misalkan beli bisa dijual lagi, beli pakai bisa jual lagi, dan itulah salah satu uniknya thrifting. Oke, selanjutnya, nah ini produk thrifting itu sebenarnya nggak cuma baju sih ya. Kalau di Bandung itu yang sering main ke Palasari, nah itu ada buku-buku juga, buku-buku bekas, itu bisa dijual jadi bisnis juga. Kita beli murah, jual online lagi buku-bukunya. Nah, buku juga sama, banyak buku-buku yang mungkin zaman dulu gitu, yang unik-unik juga, itu bisa jadi cuan lah, gitu. Jadi salah satu model bisnis baru. Pakaian udah pasti, saya kalau ke Bandung, saya kan core-nya itu di Kota Banjar, jadi paling dekat ini ke Kota Bandung. Jadi di Bandung tuh banyak yang second-second kayak gitu. Dan yang utama saya biasanya pasar Cimol Gede Bage. Kalau di Jakarta ada juga di Pasar Senen biasanya, itu yang baju-baju. Atau yang buku-buku biasanya di Blok M. Kalau nggak salah, pokoknya setiap daerah sih beda-beda ya. Nggak tahu kalau di daerah-daerah lain mungkin punya pasar-pasar yang seperti ini, beda-beda gitu ya. Dan untungnya sih ada online ya sekarang, jadi kita bisa cross market lah, kita nyari market dimanapun bisa gitu, enaknya online kayak gitu. Terus ada juga di Bandung tuh ada alat musik second juga ada di Bandung, di Karapitan, apalagi yang suka-suka gitar, drum itu ada juga. Nah, terus saya perhiasan nih masukin saya ke thrifting itu sebenarnya karena kebanyakan perhiasan emang biasanya sih ibu saya gitu ya sering pakai, atau nenek itu, jadi beli perhiasan udah bosen nih modelnya ini lagi, udah dipakai sebulan atau 2 tahun dijual lagi lah gitu ya. Barangnya emas ini biasanya kan harganya lebih mahal ya kalau dijual lagi, jadi untung lah gitu ya. Dan biasanya kan dijual lagi juga ke customer lain. Biasanya perhiasan juga kebanyakan sih yang second juga ada gitu, yang bekas orang gitu. Ini salah satu produk aja, masih banyak sebenarnya barang-barang bekas lagi. Kalau yang Bandung juga ada yang lengkap, ada namanya Babe, barang bekas itu juga sama. Ya istilahnya sama-sama bekas. Cuman saya itu karena bukan passion ya, kayak saya tuh sukanya pakai kaos, jadi dari dulu tuh jualan kaos, makanya brandingnya kaos di situ aja. Jadi jualan juga yang paling saya paham lah gitu, yang paling saya paham itu pakaian, terutama sekarang saya fokusnya di sweater sih.
kaos juga jalan sedikit-sedikit, lebih banyak sekarang marketnya di sweater. Oke, nah terus kenapa nih kita bisnis thrifting? Banyak juga sih, sebenarnya boleh aja model-model bisnis lain juga nggak apa-apa. Jadi, punya satu bisnis, punya 2 bisnis nggak jadi masalah gitu kan, karena kita nggak tahu nih yang mana yang bakal jadi atau yang bakal sukses duluan yang mana. Jadi nggak apa-apa, kita coba juga nggak apa-apa. Alhamdulillah saya cocoknya di thrifting, ya udah jalanin dulu aja thrifting sambil nyoba bisnis-bisnis yang lain. Kemarin saya juga ikutan yang BJB itu yang apa, kopi gitu kan, kopi juga nih peluangnya lumayan juga nih. Banyak sih, makanan juga ya, apa snack-snack itu lumayan kenceng juga perputaran uangnya ternyata. Apalagi kalau udah punya market dan udah ngomongin quantity gitu ya, kuantitasnya, wah alhamdulillah nih jadi ilmu baru juga nih ikutan seminar kayak gitu ya. Kenapa thrifting? Yang pertama tentunya harganya lebih murah gitu kan, dan tentunya kualitasnya itu biasanya produk-produk, branded itu lumayan berkualitas dan awet gitu ya. Dan hanya di thrifting biasanya kita bisa dapetin barang-barang yang unik-unik gitu ya, yang beda-beda atau yang lagi hype itu yang vintage-vintage nih, yang zaman dulu nih, yang produksian mungkin tahun 90-an, 94, saya juga mungkin belum lahir, itu bisa didapetinnya cuma di thrifting gitu. Kalau di toko-toko kan pasti yang baru-baru, dan di thrifting ini jadi solusinya ya. Kalau misalkan gini, kalau kita nyari barang konsernya Metallica misalkan di Indonesia tahun sekian, kan nggak mungkin ya dijual baru, nggak mungkin. Nah itu kita nyarinya di thrifting. Atau mungkin cari yang unik-unik lagi, baju Billie Eilish mungkin yang sudah konser di Amerika tahun sekian, nah itu nyarinya di thrifting biasanya. Dan yang paling penting adalah kalau kita memutarkan istilah perputaran baju-baju bekas ini kan menyelamatkan lingkungan lah istilahnya. Jadi kalau banyak produk-produk baru kita buang gitu ya, itu kan jadi riba sebenarnya. Nah, kita di sini istilah ada reuse ya, menggunakan ulang pakaian-pakaian bekas gitu, dan tentunya masih berkualitas. Kalau yang udah compang-camping mah itu jadi ini aja, jadi yang lain aja bisa. Ada juga sih beberapa produk, yang justru misalkan dijadiin satu gitu, jadi art, jadi seni juga. Misalkan saya punya Nike 4 warna, Nike-nya 4 produk dan warnanya beda-beda, dan itu disatuin jadi satu barang, itu jadi nilai jual tinggi juga sih kalau ada gitu ya. Dan kita lanjut dulu sedikit. Nah, thrifting ini bisa jadi peluang usaha dan siapapun bisa ya. Jadi biasanya anak-anak SMA juga udah mulai thrifting, anak-anak muda, anak tua enggak juga ya. Anak-anak muda, terus kita-kita nih yang udah punya anak atau mungkin yang udah senior, wah di pasar Cimol mah banyak yang dari usia kecil sampai udah sepuh juga ada di pasar. Ya mereka juga udah senior lah, lebih dari saya sebenarnya. Banyak belajar juga dari mereka. Dan uniknya lagi nentuin harga sih di thrifting itu. Jadi kita nggak ada patokan harga. Kan baju bekas ya sebenarnya ya. Nah kita nggak punya patokan harga. Dan patokan utamanya adalah ya kita riset kira-kira teman-teman kita yang jualan thrifting, harga jualnya berapa, terus kita modalnya berapa, ditambah keuntungan yang pengen kita dapatkan, atau mungkin kita bisa dapat barang murah nih, misalkan punya baju nih tahun 94 ya, eee, dijual murah misalkan harga 60.000. Ini kan barang-barang vintage gitu ya, dan kita tinggal nyari aja orang yang emang nyari produk itu dan kita bisa jual harga tinggi. Oke. Nah, sebelumnya itu saya ada gambar di slide sebelumnya, saya punya gambar yang, tengah tuh ya, yang gambar beruang megang Coca-Cola. Nah, itu saya pernah dapat tuh sweater tahun 94 Coca-Cola, copyright tahun 94, saya dapat harga 60.000. Alhamdulillah pas saya live, ada yang nanyain barangnya, saya tunjukin, review, kondisinya masih bagus banget. Oh, sablonnya juga keren banget, aduh nggak ada, apa namanya, nggak ada duanya, keren banget emang itu. Itu brand Coca-Cola vintage, alhamdulillah laku 1,5 juta. Alhamdulillah gitu. Jadi lumayan buat modal usaha lagi, diputer lagi, diputer lagi gitu modal. Nah, nanti ngomongin modal juga nanti kita bahas tentang modal-modal di bisnis thrifting. Nah, itu mungkin ya salah satu, quote utama, tentang thrifting secara umum gitu ya. Kita lanjut lagi nih, ini agak sedikit apa namanya, ke
market di thrifting, kalau udah tahu tentang thrifting, udah terjun gitu ya, di thrifting itu ada istilahnya tingkatan ya. Kalau di ini ya, istilah di pasar, istilah di dunia thrifting itu ada tingkatan ya, atau grade lah gitu ya istilahnya. Jadi kalau yang paling mahal, istilahnya mahal lah gitu ya, barang-barang branded itu biasanya saya sebut grade A, atau barang kepala lah ini kalau di pasar itu ya, barang kepala, badan, kaki, atau grade A, B, C. Kalau yang A itu yang branded seperti Nike, Adidas, Champion, mungkin ada LV, Louis Vuitton, segala macam itu masuk ke grade A gitu ya. Dan yang grade B ini istilahnya ini juga udah saya sebutin juga kisaran harga jualnya ya. Harga jual yang grade A itu sekitar 150.000 biasanya. Saya jual harga segitu ya, yang untuk yang grade A-nya. Tentunya harga 150.000 bisa up juga ke atas tergantung marketnya. Terus ada juga yang grade B-nya. Grade B ini yang fashion istilahnya ya. Ini banyak juga diminati oleh apa ya, yang influencer sebenarnya, yang anak-anak muda gitu ya, yang grade B, yang lucu-lucu biasanya nih, yang lucu-lucu, yang kalau sweater ini yang gemoy-gemoy gitu ya, dan segala macam nih yang brand yang masuk ke grade B ini seperti Uniqlo, GU itu salah satu under Uniqlo juga, ada Zara, H&M, Hang Dior, masih banyak juga sih sebenarnya, kan ada ribuan brand ya di dunia ini, jadi nggak bisa sebutin satu-satu, jadi emang harus berdasarkan pengalaman sih, nggak melulu dihafal, jadi emang harus terjun langsung nih baru bisa tahu nih, oh ini grade A, di grade B, grade C gitu. Harga jual bisa sampai 80.000, apalagi yang gemoy-gemoy itu, yang apa, yang tangan balon istilahnya ya, yang tangan-tangan balon tuh buat cewek-cewek. Saya lihat di pasar itu saya bisa dapat harga 40, 30 gitu atau 100.000 tiga. Saya ada juga yang jual itu 120.000. Waduh, ini marketnya emang udah dapat gitu ya, dia sering live juga. Nama IG-nya tuh Riul kalau nggak salah, riul.id. Dia jual yang gemoy-gemoy bisa nyampe 90.000. Wah, emang peminatnya juga udah tinggi ya. Alhamdulillah, jadi marketnya udah dapat ya, bisa dapat murah dijual tinggi ya, lumayan lah. Kalau di bisnis itu sebenarnya untung sedikit juga kan mempengaruhi gitu ya, sangat signifikan. Soalnya kan pengalinya nanti banyak, misalkan kayak tadi nanti saya ada simulasi juga, untung 5.000, untung 10.000 itu ya, yang penting ada selisih kalau di bisnis tuh. Apalagi saya dulu jualan kaos di situ juga kan, jadi reseller kaos. Reseller kaos saya dapat modal 60.000. Nah, saya jual lagi 75.000. Jadi lumayan lah, satu kaos kejual ya untung 15.000. Tapi kan belum kepotong modal promosi sih sebenarnya, promosi doang. Kalau reseller enaknya jadi reseller itu kan kita nggak mikirin produksi ya. Jadi cuma biaya promosi, itu pun kalau ada ya. Itu pun kalau ada. Jadi bersih 15.000 dulu. Kalau ini di thrifting sebenarnya ini bisa lebih gede ya kalau di thrifting, apalagi kalau kita punya marketnya. Apalagi tadi kalau kita lihat contoh yang tadi, saya modal 60.000 bisa jutaan ya, alhamdulillah bisa jadi modal gede lagi. Dan yang terakhir saya punya yang grade C istilahnya tuh, barang-barang kaki. Barang kaki itu kayak ya mungkin yang size-nya kecil banget, kecil banget gitu ya, atau yang mungkin nggak ada brand-nya gitu, atau mungkin ada sedikit minus-minus gitu ya. Karena barang second mungkin ada sablonanya yang crack gitu segala macam, itu biasanya lebih murah lagi dapatnya modalnya. Dan tentunya kalau kita partneran dengan tukang jahit ya, itu bisa diakalin sebenarnya semua barang-barangnya, jadi diputerin lagi jadi cuan lagi gitu. Dan selanjutnya saya punya ada beberapa simulasi aja, ini simulasi hitung-hitungan angka aja. Ya, harga barang thrifting ya, tentunya semua harga barang juga ada ini ya, apa namanya, ada pengaruhnya gitu ya, kayak misalkan kita jualan barang, ini kayak packaging-nya seperti apa, biaya produksinya, modalnya berapa, bumbunya kalaupun makanan seperti apa, dan di kaos atau di sweater juga sama. Ada list-listnya nih, kayak hal yang mempengaruhi harga, kayak brandnya apa, motifnya seperti apa, ukurannya gede apa kecil itu mempengaruhi, warnanya juga sama, mungkin barangnya sama, cuman warnanya beda, itu mempengaruhi biasanya harganya. Ini contoh yang grade A, mungkin bisa dilihat di sharingnya di slide selanjutnya. Nah, ini simulasinya. Ini kalau kita misalkan fokus nih,
seperti saya sekarang, saya fokusnya sekarang di grade A yang jualan yang branded gitu ya. Saya misalkan dapat untung dari satu barang itu 50.000 gitu ya. Jadi saya beli misalkan 100.000, saya jual 150. Berarti untungnya ini 50.000. Nah, ini target saya nih, saya cuma tulis cuma 4 piece satu hari. Berarti kan satu hari udah dapat omset, untung ya, ini untung ya, bukan omset, ini untung. Ini untungnya 200.000 nih sehari, untungnya 200.000. Sebulan 6 juta. Ini ini mah hitung-hitungan kasar ya, jadi yang gampang. Hitungan gampangnya adalah sebulan 6 juta. Itu untungnya. Kalau yang grade B ini saya tulis untungnya cuma 30.000 aja. Untungnya 30.000, cuman targetnya nih kejual lebih banyak harusnya kalau yang grade B. 8 piece sehari, berarti sehari ini bisa kejual lebih gede nih dari yang grade A. Aduh, enak yang grade B dong. 240.000 sehari, berarti sebulan bisa nyampe 7.200.000. Waduh, ini di atas UMR. Alhamdulillah. Terus yang grade C ini ya, yang grade C ini paling murah sebenarnya. Kita modalnya emang sedikit ya, modal sedikit, tapi untungnya nggak jauh beda ya, lumayan 15.000. Nah, targetnya 10 piece aja coba sehari. Ya lumayan ya, sehari 150.000, sebulan bisa 4,5 juta. Itu target minimal sih. Kalau emang sih kalau jualan kan emang harus saya ada target gitu ya, biar enak. Oh ini mau sesuai target apa enggak. Kalau misalkan mengurangi dari target berarti digenjot lagi marketingnya, promosinya, dan segala macam. Nanti kita ngomongin promosi. Nah ini selanjutnya, nih karena saya senang data gitu, jadi semua transaksi dari awal bisnis sampai sekarang saya catat. Ini saya tulisnya dari bulan Mei aja nih, omset saya dari bulan Mei 2022 sampai Januari 2023. Omset saya alhamdulillah ini benar-benar real. Oh, alhamdulillah. Jadi emang saya tulis data dari siapa yang beli, data nomor HP segala macam saya tulis, omsetnya berapa. Ini omset aja biar gampang ya. Biasanya di bank itu ngomongnya omset biasanya. Jadi targetnya, oh omset berapa nih? Sekian juta. Ini belum tahu modalnya berapa segala macam nggak tahu. Yang penting omsetnya gede aja dulu. Nah, ini omsetnya gitu ya. Ya tinggal itu kalau pengen tahu detailnya kan kayak ada biaya laundry. Kalau saya di laundry dulu ya, biaya laundry, biaya ongkos kirim segala macam. Ongkos kirim nggak masuk ya ini. Ini udah biaya produk ini. Dan mungkin biaya promosi segala macam ini pasti beda lagi. Ini omsetnya alhamdulillah ada kenaikan di bulan Desember, dan setelah saya telusuri kenapa nih November Desember ada kenaikan, itu ternyata saya jualan live-nya lebih sering dibanding yang lain. Jadi biasanya saya live, ya saya jualan di Instagram Kaos Siswa aja. Jadi saya jualan live, dan di bulan November Desember seminggu bisa nyampe 2 kali live. Alhamdulillah. Jadi omsetnya juga meningkat, dan tentunya keuntungan juga pasti meningkat dibanding bulan lain gitu ya. Dan target tentunya kayak tadi balik lagi ya, saya punya target, misalkan target sebulan saya harus ngabisin berapa produk, kita harus ngeluarin berapa produk, kita keluarin dulu aja, maksimalkan, dan alhamdulillah tuh tembus 50 juta di bulan Desember. Ini Januari turun karena belum dihitung semua ya, belum selesai bulan Januarinya. Masih ada beberapa minggu lagi, beberapa hari lagi katanya. Tuh, lumayan buat apa namanya? Ini data saya. Jadi selain penting, emang sih namanya apa? Uang kalau udah di tangan buat dikeluarin emang ya udah gitu, hilang-hilang aja. Tapi kalau kita punya data seperti ini, jadi kita tahu nih kenapa bisa turun, kenapa bisa naik, dan jadi penyemangat aja nih bulan Januari terus lebih dari Desember gitu. Gitu sih. Oke, kita lanjut lagi dari ini kan. Nah, ini yang nanya gimana nih? Kalau misalkan Kang, ini mulai bisnis thrifting mulainya dari mana? Nah, ini banyak juga nih yang nanyain, nge-DM atau segala macam. Sebenarnya saya banyak banget sharing-sharing di YouTube gitu ya, di YouTube Cucu Hermawan tentang bisnis thrifting ini. Nggak tentang thrifting sebenarnya, model bisnis lain juga ada gitu ya. Ini tapi kebanyakan saya di thrifting sih, di fokusnya kayak gitu ya. Saya bikin konten kreator juga, saya bikin alhamdulillah dari konten kreator YouTube dengan konsisten gitu ya. Alhamdulillah sudah dapat endorse yang paling banyak sih dari Scarlett, alhamdulillah. Saya juga nggak ngerti tiba-tiba Scarlett nge-DM, "Kak, ini mau endorse." Kenapa? Apakah wajah saya bisa
dijual. Enggak ya, kalau dari muka sih enggak, kayaknya enggak akan mungkin ya kalau pakai Scarlett. Tapi ya mungkin dari segi konten yang konsisten, yang oh ini lifting kayaknya bisa masuk nih Scarlett, ya udah saya sambungin aja nih, kayak misalkan saya jalan-jalan di pasar, banyak debu, banyak segala macam, untuk membersihkan debu-debu itu saya pakai Scarlett. Nah itu Scarlett masuk, pernah juga nih karena YouTube juga, selain Scarlett juga pernah dari luar, dari InVideo saya pernah dapat endorse. InVideo itu jadi kita ngedit video di online, kayak di online banyak sih aplikasi di Indonesia juga ya bikin video. Ada InVideo tuh dari luar, alhamdulillah itu model bisnis juga, bisa jadi cuan juga tuh InVideo. Sama terakhir tuh Printify. Jadi kita modal sablon aja, modal nyablon nih, modal desain kita upload ke website Printify. Kalau ada yang order baik dari Indonesia, Singapura, seluruh negeri, seluruh benua itu bisa di Printify, di print gitu ya. Di Printify itu dapat endorse juga alhamdulillah dari konten YouTube. Nah, ngomongin tadi kita lanjut lagi tentang mulai dari bisnis dari mana. Di drifting itu sebenarnya sesuaikan aja ya. Yang pertama pasti kita sesuaikan dulu nih minat dan bakatnya. Kayak saya nih fokusnya di kaos atau sweater yang pakaian-pakaian yang enak ya sehari-hari bisa dipakai. Drifting itu banyak ya kayak tadi itu ya barang-barang di Gede Bage kayak celana jeans ada kulot, celana, ada corduroy, blues, katun, wah banyak banget yang nanyain tapi saya nggak hafal semua itu saking banyaknya. Topi ada, kalau yang cewek-cewek kayak blues, katun itu saya nggak hafal karena nggak tiap hari saya pakai. Jadi kalau kaos, sweater kan ya rutin lah ya, jaket mungkin ya masih bisa, jaket outdoor juga ada banyak sekali macamnya gitu ya, dan tinggal dicari aja yang minat itu seperti apa dan yang kira-kira bisa dijual lagi gitu kan, marketnya ada itu seperti apa, itu sesuaikan aja. Ini contoh-contoh di sini, ini contoh saya ya, kayak saya jualan kaos, sweater gitu ya. Terus cari supplier yang tepat. Nah, ini supplier saya itu saya biasa di online juga nyari-nyari, di pasar juga ke Gede Bage, yang mungkin daerah lain bisa di-searching ya, di pasar-pasar mungkin ada yang jualan atau temennya yang jualan mungkin bisa join gitu ya. Dan 3, pilih produk. Nah, ini pilih produk juga itu tadi ya, kita harus tahu dulu nih minat kita apa, dan tentuin dari awal juga bisa, oh saya sukanya yang branded atau yang fashion aja, atau yang murah-murah. Jadi kayak teman saya, ada banyak sih yang di pasar. Jadi dia emang fokusnya ke jualan yang grade C nih, yang barang kakian. Jadi biasanya saya jualan yang branded nih, yang mahal-mahal, dia justru seneng jualan barang kaki katanya. Karena untungnya nggak jauh beda ya, selisihnya misalkan 15.000, tapi dia bisa ngeluarin banyak barangnya gitu ya. Dan dia jualannya di pasar pagi biasanya. Kalau di Bandung akan ada namanya pokoknya ada di pasar pagi gitu ya, di tiap minggu tuh. Tiap minggu besok ada. Dan dia pajang aja gitu, jual aja 100.003, 100.003. Modalnya bisa mungkin 20.000 awalnya, dia jual 103 ya masih untung kan gitu. Dia sukanya kayak gitu, dia suka interaksi dengan orang juga. Ada juga yang fokusnya jualan yang grade B, yang fashion. Dia biasanya cewek sih yang kayak gini nih. Dia jualannya yang fashion, yang gemoy-gemoy, yang lucu-lucu. Apapun brandnya nih, kalau cewek, kalau udah kelihatan suka, warnanya cakep, modelnya enak, gambarnya lucu, udah pasti diambil sih gitu. Kalau saya jualannya fokusnya di grade A. Nah ini boleh nentuin. Dan penentuan itu bisa sambil berjalan aja sih. Jadi kita mulai dulu aja, mau lewat yang grade ABC bebas, kita jualan produk apa aja dulu bebas, nanti di perjalanan juga lama-lama tahu nih market kita sukanya, yang paling suka condongnya ke arah mana, itu lama-lama ketahuan juga sih. Jadi yang paling penting ya kita mulai dulu sih sebenarnya. Gitu. Dan yang keempat nih yang paling penting juga setelah kita punya barangnya adalah kita harus kuatkan branding ya, branding toko terutama, dan tentunya promosi. Nah, ini promosi juga ada yang berbayar, ada yang enggak sih. Itu pilihan aja. Sesuaikan dengan modal, budget gitu ya. Ada yang promosinya lewat Facebook Ads atau mungkin di Shopee, ada banyak gitu dan segala macam. Dan tentunya branding dari nama toko
dan segala macamnya kita harus sesuaikan dulu dari awal, harus fokus. Gitu. Ini dari ngomongin dari tadi saya ngomongin modal terus, berapa sih modal di thrifting sebenarnya? Nah, dari tadi saya nyebutin harga thrifting, terutama itu harga sweater gitu ya, yang harga yang lain bisa di-riset lagi nanti. Ini contoh di harga sweater ya, modal bisnis. Biasanya kalau saya punya modal, "Kang, saya punya modal," ini saya, ini pertanyaan balik aja, "Berapa modalnya?" Gitu. Saya tanya balik aja, "Emang ada berapa sih? Punya berapa modalnya?" Misalkan ini ya, misalkan, sobat punya modal 1 juta. Saya selalu menyarankan bisa beli satuan dulu, misalkan beli baju, beli segala macam gitu ya, baju atau jeans, satuan dulu aja, hunting-hunting gitu ya, mau online, mau offline bebas, satu-satu. Boleh posting di Facebook, di segala macam, boleh jualan. Nanti ketahuan tuh marketnya lebih cocoknya kebanyakan beli jeans, kebanyakan beli kaos. Nah, kita perbanyak deh, baru perbanyak ke item-item kaos atau item-item, sweater. Nah, terus kalau misalkan modalnya lebih dari 1 juta, tapi ya masih di bawah 5 juta. Nah, ini bisa biasanya ada namanya paket usaha atau borongan. Di pasar tuh istilahnya kayak gitu ya, ada borongan itu harganya pasti lebih sedikit, harganya pasti lebih turun, itemnya lebih banyak gitu ya, borongan. Dan terakhir itu kalau misalkan modalnya di atas 5 juta, bisa juga langsung beli karungan. Beli karungan tuh sebal gitu ya, sebal gitu beli bisa di pasar juga ada, dan tinggal pilih aja itemnya apa. Jadi misalkan itemnya, hoodie gitu ya, itu hoodie itu grade ABC campur jadi satu tuh di karung itu. Tapi emang isinya random gitu ya, campur acak, nggak bisa milih. Ada yang minusnya, ada yang grade A-nya, B, C, campur jadi satu kalau yang istilah karungan. Kalau yang paket usaha atau satuan kan itu udah disortir ya, istilahnya udah disortir, udah yang bagus-bagusnya. Nah, kalau yang karungan itu bisa aja isinya jelek semua, ya resiko resiko di thrifting salah satunya itu tuh kalau beli karungan. Resikonya adalah isinya kita nggak tahu isinya kayak gimana. Tuh. Dan kalau mau beli bisa di pasar, bisa cari ke pasar. Kalau di Bandung ada pasar Simbol Gede Bage, atau di Pasar Senen, kalau di Jakarta, di tempat lain bisa dicari-cari, atau di mungkin teman-teman di sekitarnya ada thrift shop ya, istilahnya thrift shop atau toko-toko thrifting yang udah ada langganan, bisa coba dulu beli satu, beli dua, atau minjem dulu kalau temen ya, minjem barangnya saya ikut posting, saya jual, laku, ya udah ambil lagi besok, kayak gitu, muterin modal tanpa bermodal. Dan kalau online nyarinya barang di mana banyak sebenarnya. Kalau di Facebook banyak yang jualan live. Kalau di IG juga live ada, postingan ada. TikTok juga banyak sekarang. Di Shopee juga banyak, murah-murah dijamin. Tinggal cari aja, tinggal kita mau mantengin aja gitu, meluangkan waktu untuk nyari barang tersebut. Kalau online mungkin menghabiskan banyak kuota, ngabisin waktu apa namanya? Nontonin HP gitu ya. Kalau nyari barang ke pasar, habisin waktu di jalan, capek segala macam, semua ada capeknya masing-masing. Jadi emang harus capek lah kalau pengen berbisnis sama ya. Dan yang paling enak adalah nggak ada, semuanya pasti capek. Dan ini sumber modal, nah ini sumber modal nih seru nih. Sumber modal yang pertama pasti tabungan pribadi atau mungkin punya uang dingin, kalau kalau yang awal-awal gitu ya. Muterin yang ada dulu atau yang udah punya banyak juga bisa, mulai langsung gede-gedean juga bisa. Disesuaikan aja dengan apa minatnya. Misalkan takut rugi segala macam, ya sesuai resiko sih. Misalkan kalau untung gede ya pasti resikonya juga agak gede juga. Kalau misalkan pengen sedikit-sedikit nggak apa-apa juga. Yang penting mulai dulu untuk tahu nih, terutama yang brand-brand tadi ya, grade ABC-nya. Yang kedua bisa join bareng teman juga bisa. Barang partnership istilahnya gitu ya, joinan. Saya juga sama joinan, jadi saya kalau, jualan, saya fokusnya di yang grade A, teman saya dia jualan di grade B dan C gitu ya. Jadi marketnya beda, jualannya beda, dan saling support jadinya gitu ya. Nggak saling apa, sesama penjual thrifting gitu ya, sama-sama thrifting jadi nggak bersaingan ya, justru malah saling support. Serunya sih kayak gitu kalau di thrifting. Dan terakhir, mungkin kalau modalnya masih kurang nih, nah bisa hubungi Bank BJB. Insya Allah menyediakan berbagai modal sampai berapa M tadi ya? Saya dengar di iklan 3 M ya. Langsung keren Bank BJB nih. Penuntun umat nih buat
berbisnis. Thank you, thank you. Dan selanjutnya, ini udah tadi tentang thrifting-nya, terus tentang apa namanya, sumbernya, modalnya, untungnya segala macam. Ini saya mau ngomongin tentang marketing sebenarnya, karena ini penting juga ya buat saya sih. Utamanya di bisnis ya adalah ini nih, jualannya sih sebenarnya. Produknya apapun bisa, marketingnya apapun marketingnya pasti bisa nih. Kalau udah marketing ini, insya Allah kedepannya bisa semua sebenarnya. Selanjutnya, slide-nya ini yang customer journey. Ini istilahnya apa ya? Istilahnya itu kayak perjalanan customer sih. Kayak customer kita nggak akan tiba-tiba beli ke kita gitu ya. Kalau dia emang nggak tahu barangnya, misalkan nggak tahu siapa kita gitu ya, dan segala macam. Ini customer journey yang pertama adalah mereka tahu dari kita itu dari mana gitu ya. Ada mungkin yang dari, kalau saya customer journey saya nih pasti kebanyakan dari YouTube. Mereka nyari thrifting di Google, thrifting, terus tiba-tiba muncul di YouTube saya, nontonin. Istilahnya saya selain bikin konten kreator itu juga jadi bahan promosi saya di YouTube gitu ya, promosi gratis gitu ya. Alhamdulillah sekarang nggak mengeluarkan budget untuk bayar iklan sih. Bayar iklan nggak, cuman budget buat editing segala macam, mungkin itu yang jadi budgetnya ya. Buat promosi utama di YouTube, mereka nyari di YouTube, teredukasi dengan promosi tersebut gitu ya, dan akhirnya mereka cari-cari nih, oh pengen beli nih ke Kang Cucu Hermawan, pengen belinya di mana? Ke Instagram. Oh, Instagram Kaos Distro aja. Akhirnya dia ngelihat Instagram Kaos Distro aja, ngeliat-lihat, scroll-scroll, oh banyak nih postingannya gitu kan, oh live juga. Akhirnya nge-DM, mulai nge-DM, ada interaksi, Kang ini harga berapa, misalkan, Kang ini cara belinya gimana, ada komunikasi di situ. Dan sebagai penjual yang baik, kita harus melayani semua pertanyaan. Apapun pertanyaannya mohon dijawab ke customer. Mau yang aneh-aneh segala macam, jawab aja dulu. Mungkin tidak mungkin tidak menjawab pertanyaan, cuman jawab aja kayak, "Ya Kang, sehat selalu, sukses terus." Ya normal aja gitu ya, sebagai kita kan orang gitu ya. Orang kita ngebalesin satu-satu, bukan mesin gitu ya. Jadi mungkin ada orang nanya, "Kang, ini gimana gimana gimana?" Ya saya jawab seadanya. Terus lama-lama udah mulai canggung, "Ya udah Kang, sukses terus." Standar lah. Dan mereka juga pasti tahu, oh ini yang ngejawab orang nih, bukan mesin. Dan akhirnya ada interaksi, ikatan batin dekat gitu ya, jadi tahu dan barangnya cocok gitu kan, dan akhirnya membeli juga. Alhamdulillah. Jadi perjalanan customer itu emang jauh sekali gitu ya. Apalagi online, kita nggak tahu yang beli juga siapa, nggak kenal juga, nggak akan tiba-tiba beli gitu ya, kalau nggak tahu barang, nggak tahu orang. Nah, akhirnya ya itu, kita harus perkuat branding, dan selanjutnya kita ngomongin branding. Ini kita ngomongin branding online dulu. Banyak banget alatnya, dan pasti udah familiar semua tentang branding ini. Ini saya sharing aja, sebenarnya ini yang saya sharing adalah pengalaman saya pribadi aja gitu, dan pengalaman teman-teman juga pasti sering nih branding. Kayak misalkan setiap hari scroll TikTok, setiap hari mungkin ada yang scrollnya Instagram, ada juga yang Facebook, ada yang check out Shopee, ada Tokopedia, pasti beda-beda nih tiap orang gitu ya. Dan yang paling efektif yang mana? Dan paling efektif adalah yang aplikasinya sering kita buka sendiri. Kalau saya nih seringnya Instagram, nah saya jualannya di Instagram aja. Kalau yang di TikTok, jualan di TikTok aja. Dan paling penting sih emang karena saya dulu di media gitu ya, di TV, itu namanya konten adalah raja gitu ya. Jadi kita harus punya konten utama, platform utama kita tuh di mana gitu ya. Kalau saya fokusnya emang di YouTube dari awal, awal resign, saya belajar ke teman buat ngedit video dengan segala macam, ajarin saya bikin video. Karena sejak saya di media, emang ini saya selalu nontonin konten-konten orang gitu ya. Kapan nih saya punya konten sendiri, dan dari situ saya belajar ke teman saya Joshua namanya, "Bang, ada belajar saya editing, cut to cut aja." Itu yang paling utama sih adalah konten gitu ya. Konten saya fokusnya di YouTube. Mungkin teman-teman punya punya kebiasaan atau sukanya di mana, di konten Instagram, konten TikTok, bebas. Yang penting punya konten yang khusus gitu ya, yang konsisten.
Dan jualannya juga di sama, misalkan saya biasanya live, saya sukanya scroll Instagram, jualan di Instagram. Saya suka sekarang nih jualan fokusnya di Instagram. Kang, TikTok katanya rame. Iya sih, tapi saya jarang buka TikTok, jadi saya kurang update gitu ya, ngomongin TikTok saya kurang gitu ya. Teman-teman saya juga jualan TikTok, ya udah di TikTok masing-masing gitu jualan gitu ya. Ada juga live Shopee, ada. Nah, kalau Shopee dan Tokopedia ini jadi sarana saya buat melakukan transaksi biasanya. Kalau di Instagram ini kan nggak ada pembayaran, dan yang ada tuh di Shopee atau Tokopedia. Kalau di TikTok ada namanya TikTok Shop. Jadi dia live di situ, langsung sell di situ juga ada. Kalau di Instagram belum ada, di Facebook juga kalau nggak salah belum ada. Jadi saya arahkan ke Shopee atau ke Tokopedia biasanya. Dan tentunya ini kalau di Shopee atau Tokopedia, tapi seringnya sih saya di Shopee sih lebih enak lah, karena istri saya sering belanja di Shopee, jadi saya pakainya Shopee aja. Di Shopee ini, kalau kita nih, plusnya lagi nih, enaknya lagi nih, di Shopee itu kan ada istilahnya affiliate ya, affiliate. Nih saya update juga, maksudnya sering ikutin juga di Shopee ada aplikasi apa aja, ada fitur apa aja, ini ada fitur affiliate. Jadi kalau kita share link produk di Shopee, kita dapat komisi maksimal 5%. Ya, kalau nggak salah maksimal komisi 5% maksimal 5.000 apa 10.000 gitu. Jadi setiap link yang saya share nih buat transaksi, misalkan deal harga 100.000 saya jualan, atau deal 200.000 saya buat link Shopee 200.000, saya kirim linknya ke DM Instagram, klik transaksi, jadi saya juga dapat cashback 5%. Cuan lagi, cuan lagi. Lumayan. Ini di Shopee. Oke, itu branding online. Dan gimana kalau buka toko, Kang? Nih, buka toko berarti ke offline. Saya juga baru bukan buka toko, lebih tepatnya ngebangun toko di depan rumah. Jadi rumah saya ada lahan 3x3. Jadi saya jadikan toko, jadikan gudang, tempat live, tempat bikin konten di depan rumah. Jadi saya belum buka toko yang benar-benar di pinggir jalan yang gede, enggak. Saya juga merintisnya dari nol, dari mulai nggak punya apa-apa, saya stok barang, mulai promosi, bikin branding, akhirnya bisa ngebuat toko sendiri, alhamdulillah. Itu di depan rumah. Kenapa di depan rumah? Karena bisa ya sambil bantu-bantu istri, ada anak juga ya ngantar sekolah segala macam kan lebih dekat. Dan biaya wifi, biaya segala macam jadiin satu dengan biaya rumah, jadi lebih hemat istilahnya. Dan di offline ini kalau pengen lebih banyak pengunjung, sudah saya tuliskan, emang sih harus punya tempat strategis, disesuaikan dengan budget, balik lagi ya, harus disesuaikan dengan budget juga. Karena budget saya segini, mampunya segini, alhamdulillah saya bisa bikin toko. Dan kalau pengen banyak pengunjung ya pastinya sih ini diskon harus gede-gedean biar banyak. Dan yang paling penting kalau punya toko offline itu kita harus daftarin ke Google Maps, karena Google Maps itu kita bisa daftarin toko sendiri, tapi selain toko juga bisa ngedaftarin rumah sih. Misalkan rumah kita nih udah punya toko offline, jadiin toko sendiri, mau jualan kue, jualan baju segala macam, bisa juga didaftarin ke Google Maps gitu ya. Jadi nggak harus nunggu Google datang ke rumah. Jadi kita yang daftarin ke Google, dan kita sendiri bisa update foto-foto, kita upload produk-produk di Google Maps. Coba bisa search juga nih, kaos distro aja juga ada di Google Maps. Jadi gampang. Kang, Sherlock, nih misalkan Kak Teh Suci misalkan pengen main ke kaos distro aja, tinggal Sherlock aja, gampang. Dan banner, tentunya banner. Dan kalau toko emang harus punya yang unik sih kalau toko gitu ya. Kayak alhamdulillah saya juga nih desainernya istri saya, jadi lumayan unik-unik, beda dari yang lain gitu. Jadi emang biar tampil beda aja dari yang lain. Dan terakhir diskon. Wah, ini diskon mah sangat sangat penting kalau pengen banyak siapa yang datang ke distro atau ke toko saya dapat diskon. Nah, itu penting juga. Itu offline. Secara umum itu aja. Selanjutnya saya ada sedikit sharing-sharing tentang mindset saya nih. Mindset pengalaman saya di bisnis sebenarnya.
nggak melulu tentang thrifting, cuman karena seringnya di thrifting. Jadi kalau kita pengen branding toko gitu ya, atau punya brand beda dari yang lain, tentunya kita harus punya hal unik atau yang beda dari yang lain. Ya mungkin agak ada yang sama sedikit nggak apa-apa, cuman emang harus ada pembedanya. Pembedanya itu sangat penting. Kalau saya sendiri di sebelumnya ya, kayak pengalaman saya jadi reseller, ini contoh jadi reseller. Reseller itu, eee, pesaing kita itu adalah reseller-reseller yang lain yang jualan produk yang sama dengan saya sendiri nih. Kayak saya jualan waktu itu jualan kaos, itu resellernya bisa ribuan atau ratusan gitu ya, itu produknya sama nih dengan saya. Gimana caranya orang belinya ke saya bukan ke orang lain, dan itu kita harus jadi pembeda. Pembedanya ada waktu itu saya edit fotonya dan saya kasih, logo Kaos Distro aja, dan itu sah-sah aja gitu ya. Yang penting tidak mengedit gambar segala macam, yang penting ada, "Oh ini logo toko khusus Kaos Distro aja." Dan di deskripsi, waktu itu saya jualan di Tokopedia. Waktu itu masih booming-booming-nya ya Tokopedia, saya upload itu ribuan produk jadi reseller, dan deskripsinya saya juga bedakan dari yang lain. Misalkan yang lain cuman jualan kaos ini segala macam ukuran, saya bedakan. Lebih bagus, lebih apa namanya, bahasanya lebih bagus juga. Misalkan, oh orang lain copy paste nih Kang, dengan cara kita copy paste deskripsinya, copy paste produknya. Orang lain yang copy paste itu satu langkah di belakang kita berarti ya. Kita tinggal bikin yang beda yang lain. Misalkan oh, orang lain udah copy paste nih, kita ganti lagi deskripsinya, kita ganti lagi fotonya, ganti lagi. Biarin orang lain ngikutin terus, biarin. Yang penting kita terus beda dan jangan kita yang ngikutin orang lain. Terus mindset kedua, semua teman. Nah, ini nih kalau sesama penjual di bisnis, apapun bisnisnya, sesama penjual itu sebenarnya saya nggak terlalu suka dengan pesaing, kata-kata pesaing sebenarnya, karena mereka juga sama-sama jualan ya, sama-sama nyari untung dari situ. Saya lebih senangnya nyebutnya teman-teman saya gitu ya, teman-teman yang jualan thrifting dan segala macam, dan makin banyak orang yang sama jualannya dengan kita, justru marketnya kan makin gede gitu, makin luas istilahnya kolamnya. Kalau diibaratkan kolam tuh, kolamnya makin luas, nanti ikan-ikannya juga makin banyak gitu, makin banyak interaksi di situ. Dan sebenarnya yang jadi kendala atau yang jadi penghambat dari bisnis adalah ya diri kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Mau orang lain jualan seperti apapun ya mereka punya rezeki masing-masing, dan yang paling penting adalah ya diri kita mau bergerak maju atau cuman jadi, penghibur doang atau cuman ya biasa-biasa aja ya bisa juga sih. Cuman saya sendiri sih pengen jadi market leader kalau di thrifting atau di bisnis lain. Jadi reseller di kaos Disco aja juga alhamdulillah saya sampai dipanggil ke Tokopedianya. Ini saya juga aneh juga, oh Tokopedia manggil saya kenapa? Dari segi penjualan, dari segi branding, logo, segala macam emang saya dibuat se-eksklusif mungkin. Akhirnya mungkin Tokopedia menyangka saya adalah produsen dari kaos Disco yang waktu itu, padahal yang produksinya bukan saya gitu, produksinya orang lain, jadi saya jadi reseller doang, tapi yang diundangnya adalah saya sendiri. Alhamdulillah saya sampai ke Tokopedia. Waktu itu live Tokopedia emang harus di Tokopedianya, jadi belum bisa live kayak sekarang. Kalau sekarang kan live Shopee segala macam bisa di rumah, di segala macam. Kalau waktu itu nggak bisa, waktu itu emang harus ke kantornya Tokopedia. Dan yang terakhir mindset yang saya punya adalah terus semangat untuk berkarya, karena karya ini emang nggak melulu konten sih sebenarnya, apapun ya, produk atau desain segala macam, karya banyak banyak macamnya. Cuma kalau saya fokus bikin konten, konsisten dibikin YouTube-nya. Insya Allah saya di YouTube itu emang sih nggak tiap hari, nggak kayak Atta Halilintar atau nggak yang lain, cuman saya punya market sendiri ya. Dan saya buat konten, target nih seminggu sekali, Senin jam 10 harus ada video baru, gitu. Ya meskipun lama tapi kan konsisten. Mungkin sebulan dapat 4 video, setahun mungkin cuma dapat 48 video. Cuman kan kalau 10 tahun udah sampai 480 video. Kan udah banyak. Jadi saya buat konten-konten yang namanya everlasting lah. Jadi bisa ditonton lagi nih gitu kan. Udah 10 tahun masih bisa ditonton gitu. Itu mindset yang saya punya. Saya yang penting adalah beda, dan tentunya semua adalah kawan, teman, dan tentunya terus berkarya. Dan sedikit lagi,
dari saya mungkin ya. Dari terakhir adalah, ini lebih ke service sih ya, kunci transaksi. Jadi banyak orang transaksi cuman itu aja, atau cuman transfer uang segala macam. Saya pengen lebih ya biasanya. Biasanya saya mempermudah transaksi ke banyak orang. Misalkan orang pengen transaksi lewat transfer, bisa, lewat Shopee bisa, Tokopedia bisa, mempermudah. Dan yang kedua, usahakan harganya murah. Murah itu ya tergantung barangnya sebenarnya. Murah itu marketnya juga beda. Ada yang mungkin murahnya harga 100.000 bisa murah, ada juga yang sejuta juga bisa murah, tergantung barangnya. Kayak mobil kan nggak mungkin sejuta kan, pasti di atas 100 juta. Murahnya itu relatif, tergantung barangnya. Dan yang ketiga, usahakan ramah. Segimanapun customer marah-marah, kita harus tetap ramah. Iya, iya, yang penting transaksi dulu. Dan yang ketiga adalah amanah. Kita harus jaga titipan orang gitu ya. Misalkan, oh mereka udah percaya ke kita, transfer atau udah transaksi, kita harus kasih pelayanan yang terbaik. Dan selanjutnya, nah ini resikonya sebenarnya. Ini adalah resiko di thrifting. Ini emang harus tahu semuanya gitu ya. Jadi kalau di thrifting itu emang pakaian bekas. Jadi namanya pakaian bekas selalu aja ada minus di produk gitu ya. Beda dengan produk yang baru. Dan sudah mau bekas dan emang nggak ada garansi. Kalau produk baru kan pasti ada garansi kan. Kalau thrifting nggak ada istilahnya namanya garansi. Minus pasti ada aja, dan noda-noda mungkin ada yang sobek sedikit ada, dan itulah fungsinya ada tukang jahit. Jadi kita saling sharing nih, saling profit dengan penjahit-penjahit yang ada dekat kita gitu ya. Misalkan ada yang sobek di bagian lengannya, kita ganti, atau misalkan nggak ada tali di bagian hoodie-nya, kita ganti atau beli yang baru. Dan diutamakan ya, kalau di pasar itu mereka jualannya emang benar-benar dari bal, jadi belum belum dicuci segala macam. Diusahakan itu yang kalau di pakaian ya, kalau di pakaian itu diusahakan dicuci dulu, karena takutnya ada kuman dan segala macam gitu. Dan itulah fungsinya laundry ya. Jadi saya juga berpartner dengan tim laundry juga di sini. Semuanya kebagian pokoknya ya. Dan ini hati-hati kalau di thrifting itu, apalagi yang baru-baru gitu ya, di Instagram, di Facebook itu banyak banget penipuan gitu ya. Jadi mereka jual mungkin harganya murah banget gitu ya, murah banget di bawah rata-rata standar, dan itu hati-hati, bisa jadi itu penipuan. Jadi harus dicek and recheck tokonya lagi. Bisa kalau di Instagram bisa cek followers-nya, following-nya kalau di Instagram itu, kalau mereka nge-follow atau di-follow thrift shop lain, ya mungkin itu bisa lebih terpercaya. Tapi lebih aman sih bisa gunakan rekening bersama e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia, terjamin gitu ya. Dan terakhir dari saya adalah, ini balik lagi nih tentang rahasia sukses. Nah, sukses itu sendiri sebenarnya penuh dengan tantangan dan tentunya perlu kerja keras, dan ya emang nggak gampang gitu ya, nggak gampang untuk meraih sukses. Jadi buat saya sukses itu ya proses ini, menikmati setiap penjualan setiap harinya saya jualan, dan itu adalah sukses-sukses setiap harinya. Jadi kita enjoy dan santai aja gitu ya, karena, oh ini ada yang barang kejual, alhamdulillah gitu ya. Dan kita lakukan tiap hari. Jadi kita nggak terlalu muluk-muluk mengejar sesuatu yang lebih gede, karena tiap hari juga ada suksesnya gitu ya. Dan itulah pentingnya kita harus menikmati sebuah proses. Dan emang kita harus kerja lebih keras, lebih capek dari yang lain gitu ya, dan tentunya lebih lama, ya biar untuk berkarya itu sendiri ya. Jadi biar nggak ketinggalan, ya kita harus lebih capek. Mungkin yang dulunya saya kan kerja kantoran, pulang pulang ke kantor misalkan jam 6, jam 7, tapi biasanya saya lebih malam, biasanya jam 8. Kalau di TV itu lebih lebih gimana ya, waktunya itu lebih banyak fleksibelnya. Jam 8, jam 9 malam, jam 10 kadang saya pulang. Orang lain mungkin langsung tidur, tapi saya enggak, saya ngedit video, saya mungkin jualan, saya foto produk, saya upload, besok pagi-pagi berangkat dengan yang lain sama berbaur, pulangnya gitu lagi. Mungkin ya itu lebih capek lah dari yang lain gitu. Oke, mungkin itu aja pemaparan dari saya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang tanyakan boleh kita sharing-sharing ya. Oke, baik.
Terima kasih Kang Cucu atas pemaparannya. Banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat ya Kang. Jadi ternyata bisnis ini cuan banget gitu kalau menurut saya gitu ya. Dan ini bisa dimulai oleh siapapun ternyata. Dengan modal yang tadi saya lihat dari pemaparannya cuma 1 juta aja udah bisa jualan langsung ya Iya. Kang. Jadi mungkin ini juga cocok buat para startup gitu ya. Terus Iya. buat mahasiswa bisnis, terutama di sini ada perwakilan dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor nih, Oh, Pak Mas Hadi. kalau Jadi bisa memulai nih mahasiswa-mahasiswinya nanti bisa mulai ide-ide bagus nih, ide bisnis bagus ya. Jadi di sini juga bisa buat ibu-ibu mungkin ya, Kang Cucu ya, bisa, bisa. ibu-ibu rumah tangga yang mencari kesibukan. Mungkin sosialita juga, ibu-ibu sosialita juga Oh, bisa memulai bisnis ini ya sangat Kang ya. sangat bisa itu. Sangat bisa, karena ternyata potensinya luar biasa gitu ya. Ya Banyak benar. dicari ya. Terutama barang-barang yang limited edition ya, Hmm, Kang ya. yang limited, yang limited. Betul, yang limited edition, yang susah dicari. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa punya potensi untuk bisnis ini. Dan tadi Betul. saya juga garis bawahi bahwa bisnis ini juga mengurangi cost gitu ya, dengan modal yang mungkin terjangkau. Terus produknya juga bisa bermacam-macam, Benar, benar. cocok buat semua kalangan gitu ya, baik yang pemula maupun yang sedang pengembangan usaha atau diversifikasi usaha. Juga tadi udah dikasih juga simulasi omsetnya sama Kang Cucu, luar biasa. Terus juga tadi barang-barang yang mungkin sekarang banyak dicari nih Kang, yang lagi musim, terutama yang Korean style gitu nih Kang. Oh iya, Korean. Anak-anak milenial gitu kan, anak-anak Iya, zilenial gitu kan. iya, iya. Banyak yang cari model-model Korean style yang kayak hoodie gitu ya. Terus Nah, iya kayak benar. jaket-jaket jeans gitu ya. Terus kayak kodure tadi sebutin sama Kang Cucu gitu ya. Dan mungkin banyak sekali yang bisa kita gali dari pemaparan Kang Cucu tadi dan menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru buat kita semua. Oke Kang Cucu, terima Siap. kasih. Di sini sudah banyak pertanyaan nih Kang Cucu di chat box-nya kita nih. Ini udah banyak sekali yang kepo sama bisnisnya Kang Cucu nih. Jadi ibadah buat Kang Cucu buat berbagi ilmu dan Oh, pengalamannya nih amin, Kang. amin, amin. Amin. Di sini ada pertanyaan, saya bacakan dulu mungkin Siap. dari Ibu Dila, Kota Bogor. Pertanyaan pertama dari Ibu Dila yaitu untuk pemula lebih baik mana Kang katanya. 1, beli langsung bal-balan atau beli paket usaha dulu. Saya sudah survei ke Gede Bage, sudah survei ke Senen, tapi masih kesulitan nyari bahan yang kualitasnya bagus. Oh iya. Biasanya dalam 1 bal kan campur ya katanya. Mungkin yang tadi sebutin Kang Cucu ya, mungkin ada yang Ya. reject sedikit mungkin ya, Nah, gitu ya. Nah mungkin ada tips lagi Kang untuk menguatkan pemaparan Kang Cucu tadi untuk pertanyaan iya. Bu Dila ini. Nah, eh, Bu Dila ya. Jadi Dila di Bogor. Bu Dila dari Bogor, halo, salam kenal dari saya Cuan. Halo, salam kenal Kak. Iya, Ibu. Jadi kalau misalkan awal-awal emang harus try and error itu pasti harus ada gitu ya. Jadi kalau bongkar bal itu kan kita nggak pasti Bu ya. Jadi di dalamnya itu campur, ada yang rejectnya, bisa juga jong sih kalau bal itu. Jadi kalau saya sih kalau yang awal-awal biasanya saya pasti nyatanya beli paketan biasanya atau borongan. Atau kalau mau misalkan modalnya minim bisa beli satuan dulu, bisa dijual lagi, nanti kalau modal udah banyak bisa beli borongan. Lalu kalau misalkan marketnya udah ada, jadi marketnya udah punya yang market grade A, market grade B, itu bisa bongkar bal tuh enak tuh. Jadi kita bongkar bal udah tinggal lempar-lempar aja ke market-marketnya gitu sih. Oh, berarti itu ya, better kita paket usaha aja dulu gitu ya Kak ya? Biar aman, soalnya udah hasil otomatis tuh kalau paketan. Oke oke. Iya, Jadi soalnya barang terkini. saya kemarin tuh sempat survei ya ke Gede Bage. Ya Iya, ampun, itu barang agak susah juga. Saya udah pegang sih beberapa nomor supplier gitu ya, tapi iya. kan kita perlu juga gitu kan. Eh, Nah itu jadi kalau di apalagi di Gede Senen Bage ya. kan banyak banyak banget kan di Bandung. Di Bandung di Gede Bage banyak banget penjual, sama Iya. penjualnya misalkan beli blus ya banyak toko blus di situ gitu kan, tinggal cari Oh, aja cari 67. yang kemana pastinya gitu ya. Gitu. Saya tanya ya, kan kalau kan saya kan di Lampung ya, udah lebih dulu tuh ngejalanin thrifting, udah 1 tahun deh dia. Jadi kalau dia tuh beli paket, bukan paket, bal-balan yang
awalnya dulu dia coba di yang 7 juta gitu kan, ternyata tuh banyak barang yang nggak bagus lah ya dibanding yang bagus gitu. Terus lama-lama dia beli bal-balan yang 9 juta ke atas, memang sih emang bagus-bagus bajunya gitu loh, kalau dia kan blus ya, blus wanita gitu. Ya. Sama, kadang-kadang tuh ya banyak juga yang merek-merek Uniqlo segala macem gitu. Nah, ya, gitu. Itu merek-merek itu tuh masuknya yang grade, tapi kalau cewek sih nggak terlalu pengaruh sih kalau yang grade itu, yang penting motif bagus. Tetap kejual Bagus ya. juga. Iya, Motif betul, betul. Biasanya sih bahan ya, kalau perempuan kan biasanya bahan, cari bahan ya, warna adem gitu. biasanya kayak gitu. Oke deh, berarti lebih baik kita beli paket usaha aja dulu gitu ya? Iya, biar aman sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah ada marketnya, baru bongkar bal sih. Pasti nyaraninnya kayak gitu. Ada ini Takutnya nggak? gimana? Ada saran nggak kemana deh saya beli gitu untuk rekomendasi gitu loh untuk paket usaha, lebih baik ke Kalau yang mana? cewek-cewek IG saya atau- nggak ada, apa nanti di DM aja ke Instagram coba. Oh gitu, siap. Makasih. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Dila. Selamat menjalankan bisnis ini. Mudah-mudahan sukses. Nanti Amin. kalau ada keperluan silakan di DM ke Kang Cucu langsung ya. Siap. Oke. Makasih, Berikutnya, Pak. oke, Siap. terima kasih sama-sama Bu Dila. Berikutnya pertanyaan kedua itu dari Dewi Uwi. Dewi Uwi ini. Pertanyaannya Kang, halo Kak, mau tanya, saya pemula, baru mau terjun di dunia thrifting. Saya sudah punya toko di TikTok Shop, wah keren. Cuma kendala saya di live, belum berani buat live. Tipsnya dong Kak, agar berani tampil ngomong di depan kamera. Terus kalau buat pemula, bagusnya langsung buka bal-balan atau beli eceran. Pertanyaan sama seperti Bu Dila tadi. Dan apakah wajib laundry dulu sebelum dijual? Terima kasih. Silakan Kang. Oke. Pertama dulu PD Live. Nah, sebenarnya ini saya juga sama. Saya dulu anak data analis yang kerjanya di belakang layar. Saya kalau di TV kan kita ngomongin TV di depan layar, tapi saya kerjanya selalu di depan komputer, terus saya nggak berani. Akhirnya karena kebutuhan juga, akhirnya saya bikin bikin konten YouTube, belajar sedikit-sedikit, belajar ngobrol gitu ya, belajar interaksi dengan kamera dengan segala macam gitu ya, ngomong sendiri ya, lama-lama juga terbiasa sih. Jadi coba dulu aja. Tapi kalau jualan di TikTok Shop ada juga yang emang nggak nampilin muka juga ada, jadi cuma nampilin barang kayak gini nih. Nah ini coba live nih. Ini saya punya gini. Jadi mukanya nggak kelihatan, nggak apa-apa juga sih. Ada juga yang kayak gitu. Jadi emang awal-awal nggak kelihatan muka. Tapi pengalaman saya jualan di live IG ya, waktu live gitu ya, jualan saya ada mukanya dan nggak ada mukanya, itu lebih kencang yang ada mukanya. Mungkin orang membeli itu ya itu tadi itu, membeli itu tidak hanya ngomongin barang gitu ya, tapi ngomongin branding. Oh ada nih teman saya, saya kenal nih sama penjualnya, saya dekat sama penjualnya, jadi dia beli itu karena kedekatan emosional juga bisa, ada yang kayak gitu. Jadi salah satu poin plus lah kalau kita emang bisa nampilin gitu ya. Misalkan kalau belum bisa ya belajar, dikit-dikit belajar. Insya Allah bisa. Terakhir saya apa ya tadi pertanyaannya? Terkait tadi pertanyaannya sama Kang, belinya eceran dulu atau bal-balan dulu? Terus harus di laundry dulu nggak kata gitu? Oh, yang di laundry dulu. Kalau saya sih saranin sih di laundry dulu. Kalau saya emang ini semua produk-produk di jualan saya di laundry dulu. Yang pertama emang ngilangin noda, ngilangin kuman. Jadi disimpan di rumah juga aman gitu ya, nggak terlalu banyak debu. Meskipun debu-debu kecil mah kadang ada aja. Gitu. Kalaupun nggak di laundry juga sebenarnya nggak apa-apa juga, asal kita ngasih tahu ke customer bahwa ini belum di laundry gitu aja. Oke, jadi bagusnya di laundry dulu ya Kang ya? Ya. Mungkin untuk mengurangi risiko juga ya Kang ya, supaya lebih higienis, lebih bersih gitu ya. Jadi terlihat lebih bagus lah gitu ya. Oke, terima kasih Kang Cucu dan Ibu Dewi tadi udah bertanya. Berikutnya pertanyaan ketiga itu dari Ibu Anita. Ibu Anita bertanya, saya Anita dari Deliana Optical. Oh ini optik nih, saya kenal baik ini dengan Bu Anita.
Kang Cucu, kalau kacamata itu bagusnya kayak gimana cara dapat barangnya? Dan penasarannya lebih enak online atau buka toko khususnya lagi? Dan pemasarannya lebih enak online atau buka toko khususnya lagi? Ini spesifik kacamata nih, Kang Cucu. Silakan Kang Cucu. Spesifik apa kacamata ya? Kacamata, optikal. Oh iya, optikal ya. Iya, kalau optikal itu offline emang mesti dicoba dulu ya. Kalau kacamata ini saya coba jauh dulu ya, karena emang saya juga nggak terlalu paham tentang kacamata. Cuman bayangan saya emang kalau kacamata kan ada ukurannya juga, ada mungkin apa kacanya juga, kenyamanan. Ini suara hujan kedengeran nggak Kang? Enggak. Oh, enggak. Ini soalnya hujan gede juga di sini. Oh, mungkin akan Mudah-mudahan didekatkan mic-nya, Kang. Agak didekatkan mic-nya aja. Oke. Jadi kalau kacamata itu sebenarnya bisa offline bagus. Cuman kalau marketnya biar lebih gede, tentu harus online sih semuanya juga ya. Dan gimana cara marketing kacamata online? Yang pertama emang harus dicoba gitu ya, ada modelnya biasanya. Ada model, ukuran, segala macam harus detail. Itu kalau kacamata emang lebih banyak detailnya sih. Kalau online ya, kalau online. Nah, itu bisa diakalin dengan bikin konten di YouTube. Itu lebih enak tuh. Jadi bikin konten di YouTube, jadi videonya orang lihat kacamatanya seperti apa bisa. Atau ya yang penting ada videonya sih. Orang lain lebih senang detail video, melihat visual. Oke, Mudah makasih. terbantu. Nah, mungkin makasih Bu Anita. Mungkin nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait tadi gimana cara dapetinnya, mungkin nanti Kang Cucu punya referensi ya Kang ya. Dari jaringan bisnisnya Kang Cucu bisa ditanyakan langsung ke DM-nya Kang Cucu oleh Bu Anita ya Bu. Iya, makasih Pak Sony. Sama-sama Bu Anita. Oke, berikutnya ini sudah ada yang angkat tangan dari Naufal Afdalul Ihsan. Sudah ada yang raise hand dari Pak Naufal. Boleh menampakkan wajahnya Pak Naufal jika ingin bertanya dan berinteraksi langsung dengan Kang Cucu. Pak Naufal. Oke, sambil nunggu Pak Naufal, kita akan ke pertanyaan berikutnya dari Andri Bandung. Mau nanya, saya dah mulai usaha thrifting, sweater dan hoodie. Cuma karena saya yang handle sendiri, penjualan jadi belum maksimal. Saat ini saya live sale di Shopee. Bagaimana ya supaya saat live viewer dan pembelinya banyak? Nah, tipsnya nih Kang, kalau misalnya mau jualan di marketplace secara live. Silakan Kang Cucu. Ya, waktu saya awal terjun di thrifting itu saya emang nekat langsung bongkar bal. Nekat ya, bener-bener nekat aja. Nekat. Jadi nggak tahu market seperti apa, langsung bongkar bal kaos. Bongkar bal kaos itu isinya sekitar 500 piece, dan saya punya targetnya harus dijual semua di barangnya. Akhirnya saya, karena Instagram belum gede juga, baru awal banget, saya jualnya di Shopee. Emang Shopee jadi salah satu awal mula saya jualan di live. Kenapa di Shopee? Karena Shopee itu kita nggak harus punya followers banyak, tapi penonton bisa banyak. Tapi emang di Shopee itu kita harus murah. Kalau di Shopee emang harus murah. Orang lain pasti kalau kita jual murah dibanding yang lain, itu biasanya penontonnya lebih banyak. Jadi kita market kalau jual di Shopee, kalau ngomongin di grade ya tadi, kita hajarnya di grade B sama C aja deh kalau di Shopee. Jadi jualannya fokus kalau pengen banyak viewers ya. Kalau pengen banyak viewers, hajarnya di grade B sama C. Yang murah-murah aja terus dihajar. Pasti banyak yang nonton, banyak yang transaksi. Jadi perbanyaknya di transaksi, banyak quantity mainannya. Kalau yang main di grade A atau yang mahal itu, yang branded, itu pasti jarang yang nonton, tapi sekali yang transaksi kan untungnya lumayan gede. Nah itu tinggal dipilih aja tuh. Kalau saya kan jualan di grade A. Market saya itu emang yang branded gitu ya, yang harganya lumayan. Jadi emang penonton sedikit juga nggak apa-apa. Mungkin ya berapa yang nonton 20 atau 30, tapi saya yakin mereka yang nonton itu beli semua. Yang penting kan beli ya. Jadi berapapun ya udah nggak apa-apa yang nonton, nggak usah banyak, yang penting mereka beli juga. Kalau di Shopee, kalau emang harus murah sih, pengalaman saya di jualan dulu, jualan kaos,
itu saya jual 10.000, 15.000, 20.000, tapi alhamdulillah masih dapat untung juga. Yang penting kan ada selisih ya kalau di bisnis. Yang penting hajar di quantity biasanya tuh kalau di Shopee. Oke, terima kasih Kang Cucu. Jadi tinggal target marketnya siapa ya Kang ya? Mau mengutamakan kualitas atau mengutamakan harga gitu ya? Karena kan itu biasanya berbeda tuh, gitu ya. Berikutnya ini sudah ada yang bertanya melalui kamera langsung dengan Pak Wawan Kurniawan nih di Kota Bogor. Pak Naufal sudah hadir belum? Pak Naufal? Belum ya? Oke, sebelum ke Pak Naufal, mungkin kita ke Pak Wawan dulu. Pak Wawan Kurniawan, silakan bertanya langsung kepada Pak Kang Cucu. Pak Wawan, silakan. Damang. Halo. Alhamdulillah. Ya, Langsung Pak salam Wawan. sobat UMKM semua yang pada hari ini hadir. Alhamdulillah Jumat berkah ya, bisa silaturahmi melalui Zoom ini yang oleh Bang BJB. Mantap. Mau tanya, kalau mau jadi reseller Kang Cucu, kumaha Kang caranya? Aja Langsung tuh Kang Cucu. Dapat calon reseller loh. Saya di Kota Bogor, Kang. Oh iya, Bogor banyak, Bogor. Oh, udah buka kan? KDA di Kota Bogor. Kalau thrifting itu sebetulnya nggak ada istilah reseller, Kang. Paling misalkan ngambil barang di saya dijual lagi gitu sih istilahnya. Kalau reseller sistemnya kan, kalau sistem reseller produk packing dari sini biasanya. Kalau dropship ya, dropship reseller kayak gitu. Nah kalau ngambil barang di saya ada gitu. Tapi saya fokusnya di Clunex sekarang. Siap. Udah habis, bener-bener habis banget. Susah barangnya juga. Kita jualan fokus di Clunex. Insya Allah ada. Nanti DM aja ke Instagram. Ada di Bogor buka cabang distronya, Kang? Enggak, belum ada. Di Bogor belum ada. Baru di Kota Banjar sama di Bandung ada, tim saya di Bandung ada. Cuman yang di Bandung itu fokus yang ke grade B sama yang grade C. Oke. Terima kasih. Pesannya Kang Cucu. Nuhun, sami-sami Pak Wawan. Kayaknya Pak Wawan langsung tertarik nih buat buka cabang di Bogor ya, Pak Wawan. Silakan nanti di DM ke Kang Cucu. Ya, entah itu cabang, entah itu reseller, entah itu brandnya Kang Wawan sendiri gitu ya. Oke, berikutnya pertanyaan lagi yang di chat box. Ini banyak pertanyaan nih Kang Cucu, jadi mohon bisa mungkin bisa kita maksimalkan ya pertanyaan dari para peserta. Berikutnya dari Ahmad di Jakarta. Halo Kak, saya mau nanya, bagaimana cara kita melihat bahwa barang thrifting itu bernilai dan bisa dijual kembali dengan harga yang menguntungkan? Nah, mungkin spesifikasi bahwa barang-barang tersebut bisa menguntungkan, dijual kembali, atau potensi menghasilkan cuan yang gede itu kayak gimana Kang ciri-cirinya? Ada nggak sih Kang ciri-cirinya? Dari Ahmad di Jakarta. Oke, Kang Ahmad, terima kasih banyak sudah gabung. Ini mohon maaf kalau misalkan nanti suaranya ini agak bisik, hujannya lumayan gede di sini. Jadi pertanyaan adalah gimana cara menentukan nilai suatu barang gitu ya. Dan ini emang penting di thrifting. Jadi kita emang yang paling penting adalah kita tahu barangnya itu apa yang kita jual dan seperti apa gitu ya. Dan yang paling gampang adalah emang kita harus cek dulu market, cek ke teman-teman kita juga yang jual thrifting, mereka jual harganya berapa. Saya juga cari-cari di Google juga sama, cari barang-barangnya dan tentunya sesuai minat aja gitu ya. Jadi nggak semua barang yang mahal kita jual mahal, nggak juga sebenarnya. Kadang ada juga nih, saya ada barang mahal, cuman kayaknya saya nggak terlalu biasa gitu ya. Yaudah saya jual murah aja, yang penting muter barangnya nggak apa-apa. Cuman ada yang barangnya emang harga murah, tapi saya suka banget barangnya, ya saya jual mahal gitu. Jadi emang istilahnya harga marketnya bisa suka-suka seperti yang saya tadi bilang gitu ya. Yang penting adalah kalau misalkan kita nyari untung ya kita lebihin sedikit atau lebih banyak dari harga modal. Kalaupun kita yang penting balik modal juga bisa. Enaknya di thrifting sih harga jual nggak terlalu nggak ada patokan ya, nggak ada patokan harga. Tergantung kita dan kira-kira yang belinya mau nggak gitu kan.
Nah, misalkan kalau pengen sesuaikan dengan market, ya kita harus riset pasar. Teman-teman kita yang thrifting ini jualnya harga berapa dan segala macam. Kayak misalkan gampangnya Nike, Adidas, yang crew neck itu biasanya saya jual di harga 150 atau mungkin bisa lebih, bisa tinggi. Tergantung juga nih, tergantung warnanya. Kemarin, tadi malam saya jual yang Nike warnanya kuning. Ini jarang banget nih, warna kuning. Tag-nya tag Nike warna putih. Lumayan agak udah lama. Alhamdulillah kejual 230.000. Jadi ya modalnya mungkin sedikit tapi untungnya bisa banyak. Tergantung juga, kadang Nike kan kalau logo Nike di sebelah kiri biasanya. Nah, saya punya yang sebelah kanan. Nah, itu kan unik. Nah, itu jadi nilai tersendiri gitu ya dari produk itu. Banyak sih, gak cuma Nike, Adidas juga ada yang vintage-nya, jualan yang streetwear. Kayak streetwear itu kayak yang suka-suka skateboard, ada Tracer, Supreme, Peluk, banyak banget brand-brand kayak gitu-gitu. Dan itu gimana cara tahunya, ya tentunya belajar baik di YouTube atau di Google, cari-cari barangnya. Nah, di Google juga kita bisa nyari harga aslinya, kita tinggal cari aja. Misalkan nama artikelnya apa, tinggal dicari aja. Bisa di googling juga sambil belajar. Emang harus banyak belajar thrifting. Saya belajar 2 tahun aja kayak masih, wah banyak banget yang belum saya tahu. Masih harus banyak belajar. Ya, itu sih paling. Oke, oke, makasih Kang Cucu. Jadi Siap. kesimpulannya adalah pelajari, cari referensi sebanyak mungkin gitu ya. Terus tentukan berdasarkan brandnya, mereknya apa, keunikannya apa, dan kualitas produknya ya Kang ya. Baru di situ Ya. bisa kita hitung, kita simulasikan gitu loh. Kira-kira ini menguntungkan cuan yang besar atau tidak gitu ya. Oke, berikutnya terima kasih kepada Pak Ahmad di Jakarta. Berikutnya Pak Naufal, apakah sudah hadir? Halo. Silakan Pak Naufal langsung bertanya kepada Kang Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir saya yang tadi ya Kang. Utamanya ini kan saya baru mulai nih, sebelumnya udah riset lah itu kan. Baru 2 bulan nih riset sana sini. Kemudian yang ingin saya tanyakan, mungkin Kang Cucu juga pernah mengalami ya seperti bongkal tapi zong gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita memaksimalkan baliang atau barang-barang yang zong itu supaya bisa tetap laku terjual, mungkin yang seminimal mungkin kerugiannya. Gitu. Pertama, yang kedua mungkin hampir sama kayak tadi untuk menentukan harganya ya, seperti misalkan yang brand-brand luxury ya. Sedangkan mungkin kita mungkin enggak pede gitu menentukan harga ini. Misalkan harganya sekian, tapi kayaknya kemahalan atau terlalu murah gitu. Itu sama kayak tadi pertanyaannya. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke. Sama itu ya bongkar balzuk ya. Iya itu. Iya. Apa kan? Ya sering lah, saya juga sering zong juga. Itu pentingnya kita punya market tuh Kang. Emang kalau zong itu ya minimalnya ya kejual semua ya. Saya biasanya itu jualnya di pasar Kang. Kalau teman tim saya itu jualnya di pasar pagi. Jadi yang 100.003 itu dijualnya kayak gitu. Jadi yang penting balik modal dulu aja, itu barangnya yang penting bisa diolah lagi gitu kan. Ya semaksimal mungkin ya, tips saya ya maksimalkan promosi aja sih Kang, maksimal live. Misalkan kalau jualan live, posting juga maksimalkan posting. Yang penting barang keluar semua aja. Mau live di shop. Nah, kalau yang murah-murah kayak gitu kan, langsung live di Shopee aja kan, nggak apa-apa. Live di Shopee selalu banyak yang nonton tuh kalau yang murah-murah. Aja terus saja, yang penting barang keluar semua. Terus bongkar lagi. Terus yang kedua itu menentukan harga. Misalkan nggak pede ya jual harga mahal. Pasti sih Kang, saya juga awal-awal mah meskipun saya tahu nih brandnya mahal, harga barunya mahal, cuman kan orang lain belum tentu mau dia beli barang mahal ke saya, belum tentu mau, karena emang ya kita masih pemula, masih baru gitu ya. Dan kita kasih, apalagi bongkar ya, modalnya pasti kan sedikit banget, murah banget.
ya yang penting untung misalkan yang luxury kejual 200-300 ribu udah ada untung kan. Nah itu lumayan juga Kang, lumayan kasih minimalnya istilahnya di awal-awal itu jadi promosi lah, awal-awal tuh promosi ke customer itu. Dan kalau customer itu udah tahu beli di kita murah padahal bilangnya mahal, pasti yakin dia nyari kita lagi kan. Jadi customer lah gitu, jadi langganan ke depannya gitu. Jadi awal-awal emang saya awal-awal bisnis nyari langganan dulu aja. Jual murah nggak apa-apa. Yang penting langganan, data-data saya simpan, saya chat lagi atau misalkan di Instagram minimal dia nge-follow lah, misalkannya orang yang mau beli ke kita nge-follow kita, besoknya lagi kita jual murah lagi pasti langsung diambil. Gitu sih kan. Yang penting meskipun kita nggak dapat untung banyak, tapi kita banyak langganan banyak. Gitu. benar. Setuju, Kang Cucu. Jelas ya, Pak Novel ya? Jelas. Terima kasih. Sip, sama-sama. Pak Novel kayaknya lagi mati listrik ya, keluarnya merahnya gelap. Oke, terima kasih Pak Novel gitu ya. Oke, Kang Cucu, berikutnya ada pertanyaan lagi, ini dari Pak Alem Maulana di Tanah Datar. Oh, ini sudah mengacungkan tangan. Silakan langsung aja, Pak Alem Maulana dari Tanah Datar. Silakan. Ya, izin bertanya ke narasumber. Pada bisnis thrifting ini apa saja analisis SWOT-nya? Nah, terus strategi pemasaran apa yang telah dilakukan oleh narasumber? Nah, terus satu lagi, mengapa supplier dari barang bekas seperti Cina harganya tuh jauh lebih murah ketimbang di dalam negeri? Sekian, terima kasih. Siap. Ngomongin SWOT pasti udah sering banyak juga dibahas keunggulan, kekurangan segala macam tadi udah dibahas. Mungkin nanti bisa di-tek lagi aja. Yang kedua adalah promosi. Nah, ini promosi yang saya lakukan ya. Ini yang promosi yang utama yang saya lakukan adalah saya bikin konten edukasi di YouTube. Terus saya alihkan ke Instagram untuk jualan. Saya jualan live di Instagram, bikin konten juga di Instagram, dan transaksi transfer atau Shopee atau Tokopedia gitu. Jadi 3 runtutan itu adalah perjalanan customer saya gitu. Jadi mereka nontonnya di YouTube, terus lihat saya jualannya di Instagram, dan transaksi bisa di transfer atau bisa transaksi lewat Shopee dan segala macam agar lebih terpercaya. Terus ngomongin barang-barang Cina, mungkin emang kenapa lebih murah? Ya kebanyakan emang dari sana juga sih. Ada yang dari Cina, Thailand, Korea, Jepang. Nah, kenapa lebih murah? Mungkin emang dari sana salah satu sumbernya gitu. Kalau nyampe sini mungkin sudah sudah jadi lebih mahal segala macam. Toko-toko di Cina juga mungkin lebih banyak gitu ya. Toko-toko yang brand. Ya, kalau di Indonesia masih ada, cuman kita belum tahu aja market-marketnya kemana itu, buangannya kemana. Itu sih, Bos. Siap, thank you. Oke, sip. Terima kasih, Kang Cucu. Terima kasih juga Pak Alem Maulana dari Tanah Datar. Sukses ya buat bisnisnya. Oke, berikutnya di sini ada lagi pertanyaan. Ini banyak banget pertanyaannya, Kang. Berikutnya dari Siti Haifa. Kalau saya lagi usaha baju pre-love, tapi agak lama muternya, tips Kak supaya jualan baju bekas itu rame, bisa dari harga atau cara jualnya gimana? Enaknya buka toko tiap hari atau mingguan aja? Aku rencana buka toko di teras rumah, offline ceritanya. Rumahku dekat stasiun Cilebut, Cilebut Bogor nih. Pengen rame gitu yang datang dan yang beli. Nah, gimana sarannya Kang Cucu? Dari Siti Haifa di Bogor. Oke, Siti Haifa dari Bogor. Terima kasih banyak pertanyaannya. Berarti sama nih, saya juga jualan di teras rumah. Kalau di rumah, berarti jualannya 24 jam. Betul. Yang penting silakan yang mau datang ke rumah, kalau saya masih ada di rumah boleh, ya bebas, jualannya santai sebenarnya. Kalau online-nya promosinya itu gimana caranya? Ya emang promosinya harus dibanyakin berarti ya, harus muter. Kalau saya jualan online
saya nggak tiap hari sih sebenarnya jualan online. Jadi yang jualannya fokusnya yang benar-benar jualan itu seminggu maksimal 2 kali lah, seminggu 2 kali market saya. Jadi emang tiap orang beda-beda, yang tiap hari ada, gitu ya. Ada yang seminggu sekali ada, sebulan sekali mungkin ada juga. Saya biasanya seminggu 2 kali maksimal. Ya paling banter 3 kali lah. Karena emang live itu menguras tenaga juga ya, menguras tenaga. Buat saya gitu ya, buat saya nih sehari kalau di Instagram itu live maksimal 4 jam. Jadi saya benar-benar fokuskan di 4 jam itu di pas live. Jadi pas mulai jam 8 malam sampai jam 12 malam saya live. Udah, nanti live lagi. Misalkan saya live hari Senin, live lagi hari Kamis, live lagi Senin gitu. Itu contoh aja. Kadang Selasa Jumat, kadang kayak gitu. Jadi seminggu yang penting 2 kali live. Itu kalau di saya. Nah, itu disesuaikan aja nanti dengan jadwal waktu dari Kak itu yang dari Bogor gitu ya. Disesuaikan aja dengan waktu luangnya. Kalau misalkan masih kuliah, jangan sampai terganggu kuliahnya, yang penting ya gitu lah. Jangan sampai waktu kuliah online kita juga jualan online. Bisa aja. Atau mungkin pas waktu ibu rumah tangga, waktu yang ngurus anak jualan-jualan itu harus disinkronkan. Atau mungkin yang udah kerja gitu ya, masih kerja kantoran, siangnya kerja, malamnya live, yang penting disesuaikan. Besoknya harus tetap fit ke kantor lagi. Jangan ngeluh ya. Jangan ngeluh. Harus semangat kalau jualan. Itu sih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih Kang Cucu. Berikutnya masih ada beberapa pertanyaan, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari IPMI Sukabumi, Ibu Betty. Terima kasih sudah hadir, Ibu. Terus dari Ibu Tia juga dari FPPI Jabar. Terima kasih, Ibu. Pak dosen nih, Pak dosen Pak Mas Hadi dari IBI Kesatuan Bogor, terima kasih sudah hadir gitu ya, sudah meluangkan waktunya. Juga kepada Bapak Ibu yang sudah masih setia di acara Bincang Jumat Bisnis kali ini. Berikutnya dari Kota Serang, dari Gemak nih. Maaf, saya pemula buka usaha thrifting, ingin bertanya. Cara mencari supplier yang tepat dan baik, dan cara market yang benar dan baik seperti apa? Tadi mungkin sudah banyak dijelaskan ya, Kang Cucu ya. Cara mencari suppliernya, terus jadi baik cara market yang benar, mungkin pemasarannya kali ya, pemasaran yang benar dan baik seperti apa? Mungkin boleh ini lagi Kang Cucu, singkat saja. Pertanyaan dari Gemak, Kota Serang. Jadi kalau di thrifting itu emang pertama cari dulu minatnya apa, pengen jualan apa gitu ya. Di thrifting insya Allah banyak lah. Ada gitu ya, misalkan pengen jualan kaos, ada supaya kaos, yang jualan sweater ada juga, supaya sweater ada. Nyarinya kalau saya di offline biasanya ke pasar Cimol Gede Bage. Kalau enggak, kalau di Jakarta itu ada namanya Pasar Senen, mungkin di daerah-daerah lain juga mungkin ada pasar-pasar, atau di thrift shop atau yang jualan barang bekas yang terdekat ada mungkin temannya, atau dicari di Google Maps, coba dicek apakah sudah ada thrift shop di situ gitu ya. Dan mungkin kalau offline nggak bisa online. Nah, cari orang-orang yang jualan live banyak. Ada yang bongkaran bal, ada yang jual satuan, ada juga yang jual bolongan, ada live. Di Facebook ada, tinggal cek aja kata kunci. Kalau di Instagram tuh pakai hashtag lah istilahnya ya, pakai hashtag thrift shop atau thrifting Indonesia segala macam yang mendekati lah, atau pre-love juga bisa cek di Instagram, cari orang-orang yang jualan live banyak. Atau kalau di saya jualan di kaos distro aja, misalkan dicek aja tuh, saya nge-follow siapa aja, itu insya Allah yang terpercaya. Atau yang following ke saya tuh banyak juga thrifting lain juga bisa dicek-cek lagi, insya Allah. Tinggal kalau misalkan belum yakin transaksi ke suatu supplier, usahakan aja pakai rekening bersama atau Rekber biar aman. Soalnya banyak penipuan juga sih di thrifting ini, jadi hati-hati aja. Betul. Setuju Kang, setuju. Jadi resiko juga kita harus antisipasi ya Kang ya. Ya. Oke, terima kasih Kang Cucu. Berikutnya ada Bu Anita, boleh tahu nggak suppliernya? Lumayan juga kayaknya bisnis ini. Nah, silakan nanti DM ke Kang Cucu langsung ya, Ibu Anita.
Terus Pak Wawan tadi juga udah bertanya mau buka cabang sama reseller segala macam, silakan tindak lanjutnya ke DM Kang Cucu ya. Oke, ternyata banyak yang kepo nih Kang, nggak puas kayaknya kalau di sini kita bedah semuanya nih Kang. Oke, Kang Cucu mohon izin. Siap. Mungkin kita akan ada iklan dulu sedikit dari Bank BJB nih Kang. Jadi di mana para peserta juga bisa ikut mempromosikan produknya gitu ya. BJB juga menyiapkan satu aplikasi namanya BJB Disentra. Dan di situ juga para pelaku usaha, pelaku UMKM juga bisa bertemu dengan selamat pelaku usaha, juga mungkin bisa memperluas jaringannya dari para pelaku usaha tersebut gitu ya. Ada sedikit informasi dari Bank BJB terkait dengan Disentra dan akan disampaikan oleh Ibu Suci. Silakan Ibu Suci. Oke, terima kasih Pak Sony. Izin Kang Cucu, Bapak Ibu semuanya, izin saya share screen. Oke, sebentar. Sudah muncul ya share screen-nya, sebentar saya fullkan. Oh, nggak mau. Oke. Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Ini di fullkan tidak bisa. Gimana dia? Oke, untuk tadi Bapak Ibu ada beberapa juga yang menanyakan tentang materinya bisa didapatkan di mana atau pada minta materinya ya Bapak Ibu. Nah untuk materinya Bapak Ibu bisa dapatkan di aplikasi BJB Disentra. BJB Disentra adalah digital sistem edukasi dan interaksi. Ini adalah aplikasi bentukan dari Bank BJB yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu seluruh pelaku UMKM di Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, untuk fitur-fiturnya untuk di BJB Disentra banyak Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu bisa menemui fitur ini setelah Bapak Ibu mendownload ada namanya ruang pertemuan. Ruang pertemuan ini Bapak Ibu merupakan layanan bagi debitur UMKM untuk meminjam ruang pertemuan di Bank BJB yang dengan kantor dengan luas wilayah yang besar-besar yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalnya ada raker seperti itu ya Bapak Ibu atau pertemuan komunitas seperti itu Bapak Ibu bisa menggunakan ruang pertemuan Bank BJB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada klinik bisnis. Di dalam klinik bisnis ini Bapak Ibu bisa curhat bisnis seputar masalah bisnis, kemudian juga menanyakan soal misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan terkait pengembangan dari usahanya. Kemudian belajar bisnis. Nah, fitur ini ada berupa digital video, kemudian juga ada e-book yang dimana setiap materi yang disampaikan oleh pemateri di Bincang Jumat Bisnis akan kita upload di materi di sentra bisnis ini. Kemudian tadi yang diinformasikan Pak Sony ada temu bisnis di sini bertemu antara penjual juga dengan pembeli ya Bapak Ibu. Jadi tentunya di sini Bapak Ibu bisa membangun jaringan. Lalu ada info pasar. Di info pasar ini banyak sekali yang Bapak Ibu bisa dapatkan tentunya kondisi secara keseluruhan, kondisi makro ya Bapak Ibu. Karena kan sebagai seorang pengusaha kita juga harus tahu kondisi di luarnya seperti apa. Dan di situ ada juga info pasar terkait harga komoditas, kemudian valuta asing, itu pun semua ada di info pasar. Lalu pasar UMKM ini yang fitur yang tadi Pak Sony sampaikan bisa untuk memasarkan dan mempromosikan produknya Bapak Ibu melalui ada nanti website pribadi yang akan kami buatkan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan fitur pemohonan kredit jika memang membutuhkan untuk kredit dari Bank BJB mulai dari kredit mesra sampai dengan kredit UKM sampai dengan batas maksimal 2 miliar rupiah. Kemudian untuk buka rekening juga bisa buka rekening secara online dan juga ini untuk forum untuk Bapak Ibu menyampaikan inspirasinya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya untuk mendownload BJB Disentra? Bapak Ibu cukup mudah. Untuk BJB Disentra ini Bapak Ibu tinggal download saja di Play Store-nya Bapak Ibu. Saat ini memang baru di Play Store, kami sedang mengembangkan untuk yang di App Store-nya. Di Play Store Bapak Ibu bisa ketik BJB Disentra. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa lihat ada logo atau tanda seperti tangan 3 yang saling berkaitan.
Seperti itu, Bapak Ibu bisa download. Setelah download, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi, kemudian klik gabung sekarang, akan diminta mengisi nama lengkap, nomor telepon, kemudian ada alamat email, dan juga ada password-nya. Password-nya atau kata kuncinya adalah kombinasi angka dan huruf. Ini adalah password atau kata kunci untuk akses BJB Disentra ya Bapak Ibu, bukan seperti mobile banking, jadi akan berbeda untuk secara passwordnya. Kemudian jangan lupa setelah itu Bapak Ibu melakukan konfirmasi melalui email yang tadi didaftarkan agar bisa dapat akses dan mempergunakan aplikasi BJB Disentra ini. Nah, ini dia yang tadi Bapak Ibu tanyakan, ini adalah fitur yang paling sering dan salah satu fitur yang paling banyak diakses adalah di fitur Sentra Belajar. Nah, fitur Sentra Belajar ini Bapak Ibu bisa mendapatkan atau mengunduh materi yang disampaikan oleh salah satu narasumber kita hari ini adalah Pak Cucu. Jadi Kang Cucu akan nanti kami akan upload materi yang disampaikan tadi, Bapak Ibu bisa download dan Bapak Ibu juga bisa membaca materi-materi dari bincang Jumat Bisnis sebelumnya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Pak Sony. Oke, terima kasih Bu Suci atas materinya terkait dengan BJB Disentra. Silakan di-download ya Bapak Ibu. Ada di Play Store-nya Bapak Ibu, di handphonenya Bapak Ibu. Nanti di searching BJB Disentra. Insya Allah banyak manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dalam aplikasi tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin terakhir juga ya Kang Cucu. Siap. Ini dari Kang Chandra nih, Kang Chandra Tika katanya mau nanya nih. Ini sama nih kayak Pak Wawan tadi nih. Mau nanya Kang Cucu, bisa nggak kita beli paket usaha di Kang Cucu katanya gitu. To the point aja nih pertanyaannya nih Kang. Mantap. Bagus. Jadi di saya itu ada yang kalau di Banjar, di toko saya itu saya mah fokusnya ke jualan yang grade A aja. Sweater grade A gitu ya. Jadi emang marketnya udah begitu. Iya ada paket usaha, jadi alhamdulillah stok baru datang juga dan semua sudah di laundry. Yang paket usaha di saya itu jadi sudah saya sortir yang minus-minus yang nggak ada lubang, yang noda-noda tipis mah kadang ada aja gitu kan. Nah, tapi kalau tag label ada, insya Allah masih aman semua. Itu ada, udah saya siapin juga dan biasanya saya upload juga di Instagram. Paketan, istilahnya paketan, borongan itu saya upload juga. Cuman kebanyakan sih mereka pada beli dulu gitu ya. Jadi pada DP, Kang nih saya beli paketan. Jadi saya belum sempat upload, udah laku biasanya gitu. Cuman biasanya nanti kalau misalkan stok banyak, pasti saya upload juga di Instagram. Jadi pantau aja. Tapi kalau di Instagram itu saya upload nih. Kalau udah laku itu langsung saya arsip. Jadi kalau lihat di Instagram itu nggak ada paketan karena adanya di Reels, di arsip gitu ya. Jadi nggak kelihatan kalau di feed. Ya langsung saya, jadi yang laku langsung saya arsip, gitu. Insya Allah ada. Biasanya kalau yang paketan minimal 10 bonus 1, jadi 11 piece udah bisa transaksi aman. Modal minimal 1 juta, insya Allah gaskin. Waduh. Cuman modal ada dari BJB, tenang. Mantap, langsung eksekusi tuh Kang Chandra tuh. Udah kasih solusi sama Kang Cuan. Ya. Tapi kalau misalkan kan budget saya pelajar di bawah 1 juta, bisa nonton live di Instagram. Nah, saya jual live gitu ya, live-nya tuh lelang kan sistemnya. Jadi biar seru-seruan sama yang nonton, itu saya lelang. Mulai dari 0 ya. Jadi 0, emang kayak Pertamina juga ya. Mulai dari 0 rupiah, kelipatan 10.000. Jadi misalkan saya review produk, barang, ada yang mau 10, nambahin 20, 30, sekejualnya aja berapa. Gitu. Jadi live, bisa beli satuan juga. Transaksi bisa transfer BCA, Shopee, Tokopedia bisa. Cuman sekarang kan di Shopee itu ada biaya admin ya. Kalau terutama yang jualan di Shopee itu ada biaya admin 4%. Nah, itu emang jadi kendala juga awalnya buat saya gitu kan. Ini transaksi di Shopee ada biaya admin. Nah, jadinya saya buat kesepakatan yang mau belanja di saya dan transaksi lewat Shopee, nanti saya tambahkan biaya admin 3%. Misalkan harga deal ke saya 100.000, jadi saya buat linknya itu yang 103.000 dan dipotong oleh Shopee itu 4%, jadi dipotongnya 4.000 sekian. Jadi saya masih rugi 1.000 sih,
hitungannya rugi 1.000, tapi buat customer pos itu aja nggak apa-apa, masih ada untungnya lumayan itu. Waduh, dikasih program menarik nih dari Kang Cucu nih. Iya itu. Tapi itu kalau lewat Shopee kan banyak juga sih jualan di live Shopee juga ada, bisa Betul. Shopee, Tokopedia juga bisa, Facebook, Instagram, semua hampir bisa, TikTok juga bisa, apalagi TikTok banyak banget marketnya. Cuman di TikTok itu kekurangannya emang tidak bisa nyebutin brand, Kang. Jadi kalau nyebutin brand itu kena ban. Dan saya sebagai yang jualannya marketnya yang branded itu agak susah jadinya. Makanya saya nggak belum ke TikTok gitu. Kalau TikTok emang jualan yang murah-murah atau yang non brand biasanya kenceng banget di TikTok. Gitu sih. Oke. Sip. Oke, terima kasih Kang Cucu dan Kang Chandra. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link presentasi, link absensi dan surveinya sudah ada di chat box-nya. Silakan diisi ya Bapak Ibu pesertanya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada nasabah dan debitur yang ada di kantor wilayah 5, yaitu meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya ya di sini ya. Ada Ibu Ola dan teman-teman kantor wilayah 5, terima kasih sudah hadir. Juga yang ada di wilayah luar Pulau Jawa nih, Kalimantan dan Sulawesi, terima kasih sudah hadir juga. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup ya Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Pak Aye nih yang sudah angkat tangan dari tadi nih. Silakan Pak Aye disampaikan pertanyaannya, ini sebagai pertanyaan terakhir. Setelah itu nanti Kang Cucu akan memberikan closing statement. Silakan Pak Aye. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Pak Cipe udah nyediain saran najum nih buat teman-teman yang baru mulai thrifting. Salam kenal juga dari Aye Cirebon. Ya. Kang Cucu mau nanya nih, yang pertama, bal yang terbaik kan ada beberapa kode tuh, dan ada beberapa merek-merek kayak Yongchan, Oi segala macam gitu kan. Pertanyaan pertama, bal apa yang kira-kira terbaik? Yang kedua, perbedaan bal Korea sama Jepang itu apa? Itu aja pertanyaannya. Ya. Oke, nih kalau pengalaman saya aja gitu ya. Kalau bal itu kan emang isinya random banget kan ya, random banget, nggak tahu isinya apa. Waktu awal saya thrifting itu tahun 2020 itu ramai banget bal belit, isinya lumayan bagus. Tapi tahun-tahun sekarang bal belit isinya ternyata beda gitu ya, udah beda kayak dulu aja gitu. Yang terakhir yang bagus itu biasanya bal dari Niche itu biasanya isinya aman-aman perkoreaan. Jadi emang tiap bulan, tiap tahun itu pasti beda-beda gitu ya. Gak bisa nentuin yang terbaik yang mana gitu. Jadi emang harus update market. Jadi kalau yang pengen beli bal, terjun ke beli bal ya siap resiko dan tentunya update market juga. Oke aja sih kan kalau bal mah sebenarnya nggak ada jaminan gitu ya. Cuman kalau saya ini marketnya itu Koreaan biasanya, bal-bal Koreaan. Kenapa? Karena Koreaan itu bagus di fashionnya lebih dapet. Meskipun brand atau jackpotnya biasanya kurang. Jadi brandnya tata gitu ya, Dickies, Nike, pokoknya Viva Studio yang Koreaan tuh banyak banget. Tapi kalau misalkan main di Jepang itu emang brandnya mahal-mahal, dapatnya biasanya kayak Tracer, Supreme, B1 Soul kayak itu dapat juga di Champion juga banyak di Jepang. Cuman di fashion atau di modelnya itu biasanya agak sedikit kurang dibanding Korea biasanya gitu. Dari bahan berat-berat, kalau yang di sweater ya, ini ngomongin sweater di Jepang biasanya itu bahannya biasanya berat-berat, apalagi hoodie-nya. Nah itu biasanya ngaruh ke kuantitinya. Jadi sebal itu misalkan yang hoodie itu biasanya 160. Kalau bal Jepang biasanya kan yang tebal-tebal itu biasanya lebih sedikit jadinya, dan itu jadi ngaruh ke harga per produknya atau KPP-nya. Jadi saya nyari bal yang crew neck itu bal saya nyari yang Korea. Jadi bahannya yang nggak terlalu tebal, isinya lebih banyak dan brandnya banyak gitu aja sih. Dan itu tergantung market juga, karena saya marketnya alhamdulillah yang perkoreaan gitu, yang fashion alhamdulillah jalan di saya. Kalau saya jualan yang brand mahal banget kayak luxury itu emang jujur saya masih kurang gitu, harganya nggak akan nendang gitu. Misalkan saya jual Louis Vuitton, jual misalkan
Gucci itu nggak akan berjuta-juta harganya, tetap aja di harga 500, 600 gitu. Karena marketnya emang udah terbentuk di market Korea. Kalau misalkan punya market Jepang, harganya emang tinggi-tinggi biasanya. Cuman nyari barangnya juga susah juga. Balik lagi sih Kak ya. Jadi gimana market juga sih. Jadi disesuaikan aja. Rata-rata per bal itu berapa piece isinya, dan kadang kepala berapa gitu, perkiraan badan berapa, mungkin kaki berapa gitu. Kalau crew neck sih rata-rata sekitar 180-an. 180 ya nggak nyampe lah 200, maupun 200 ke bawah biasanya kalau crew neck. Kalau kaos ada 500 piece lebih. Kalau dulu pertama saya bongkar bal kaos, ini jadi pengalaman saya juga. Jadi untungnya bongkar bal itu emang kita langsung teredukasi dengan brand, banyak banget brandnya kalau di bal gitu ya. Jadi akhirnya saya tahu lebih banyak dan lebih cepat dibanding yang paketan biasanya. Cuman emang resikonya ya zong gitu kayak tadi ya, itu sih. Dan tiap item beda-beda, rata-rata kan kalau bal 100 kilo kan, jadi tergantung itemnya. Kalau revis mungkin isinya cuma 250, jaket outdoor beda gitu. Yang penting satu bal itu 100 kilo gitu. Gitu sih. Rata-rata kepala Bang Cucu pernah bongkar itu kepala apa, mungkin badan berapa atau kaki berapa? Kalau persenannya itu random juga sih Kang, itu nggak bisa jadi jaminan juga sih. Kalau yang bal ya, kalau yang bal nggak jadi. Kalau yang crew neck, yang pengalaman saya itu sekitar 40-50 masih dapat lah, yang Koreaan ya. 40-50 piece, badannya mungkin 120, sisanya kaki kayak gitu. Beda-beda Pak, tergantung isi balnya juga sih. Nggak bisa ngejamin gitu kan, itu cuma biasanya bisa lebih kurang atau mungkin bisa lebih bagus kalau bal. Makanya saya selalu nggak nyaranin buat beli bal, karena emang isinya hoki-hokian sih gitu. Anggap aja beli kucing lah gitu dalam karung. Kadang juga beli paket usaha pernah gitu kan, sebenarnya tuh nyelipin barang kakian gitu loh. Itu juga sih kayak istilahnya sama beli bal gitu, kayak beli bal barang kakian gitu. Sebenarnya saya belinya grade A gitu, grade A 5 biji, sisanya sampah gitu. Ada yang nyelipin. Mungkin kurang tahu juga sih itu ya. Biasanya sih harusnya sih enggak ya. Kalau yang grade A ya pasti yang grade semua di harusnya. Oke, siap. Makasih Kang. Oke, siap. Terima kasih Kang Aye dan Kang Cucu atas jawabannya. Dan yang menanyakan Instagramnya Kang Cucu sudah ada ditulis di chat box-nya ya. Bapak Ibu silakan di follow. Instagramnya ada di Kang Cucu sama di Kaos Distro aja. Silakan di follow saja. Nanti jika ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan bisnis thrifting bisa langsung DM ke Kang Cucu gitu ya. Dan masih ada beberapa pertanyaan, mohon maaf yang belum bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu. Termasuk Ibu Dila juga, mohon maaf Ibu Dila. Saya mau nanya itu yang baju yang digantung aja berapa? Oh, baju yang digantung harganya berapa katanya Kang Cucu? Mau dibeli nih. Mau dipakai. Mau dibeli sama Bu Dila. Ini belum dijual, masih saya pakai dulu. Iya, biasa pecinta One Piece. Berarti kalau belum dijual gitu harus nego Bu Dila. Itu limited edition berarti tuh. Iya. Nggak sembarangan. 15 tahunnya One Piece. Ya. Nah, iya betul. Udah banyak yang ngetag sih. Aduh, belum lah. Oke, baik Bu Dila, terima kasih. Jadi silakan langsung tanyakan ke Kang Cucu ya untuk harga baju yang digantungnya berapa katanya. Dadah ya Kang. Sami-sami. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu telah aktif berinteraksi di kegiatan Bincang Jumat Bisnis ini. Apresiasi dari kami Bank BJB. Terima kasih juga kepada Kang Cucu yang sudah sharing banyak ilmu dan pengalaman. Mungkin Kang Cucu boleh kasih closing statement Kang, pendek aja kira-kira apa nih tips dari Kang Cucu untuk memulai bisnis ini. Singkat padat aja Kang. Silakan Kang. Pertama ucapkan terima kasih banyak buat Bank BJB, juga Kang juga, buat teteh-teteh semuanya, buat Bapak Ibu, sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak. Kalau dari saya sih yang penting kita harus jadi orang yang beda. Kalau bisnis maupun apapun bisnisnya tetap harus jadi beda, harus jadi market leader.
Dan semua yang jualan itu teman-teman kita semuanya. Dan yang terakhir, kita harus tetap semangat berkarya. Mantap. Terima kasih Kang Cucu. Siap, sama-sama Mudah-mudahan Kang. sharing ilmu dan pengalamannya, kebaikannya akan kembali ke Kang Cucu dan keluarga, serta bisnisnya juga akan semakin lancar, semakin berkah dan berkembang ya Kang ya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Bincang Jumat Bisnis edisi 27 Januari 2023. Kepada para pelaku usaha, semoga tetap sehat buat semuanya, dilancarkan semua aktivitas dan kegiatannya, serta berkah bisnisnya. Juga kepada teman-teman dari Sentra Bandung, terima kasih. Dari Sentra Banten, terima kasih. Dari Sentra Priangan Timur, terima kasih. Sentra Surabaya, terima kasih. Sudah hadir di kegiatan ini. Teman-teman kantor pusat juga terima kasih atas partisipasinya semuanya. Dan saya tutup untuk kegiatan Bincang Jumat Bisnis kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Cucu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang. Hatur nuhun pisan. Sami-sami, sukses ya Kang. Hatur Sehat ya. nuhun Kang Cucu. Sami, nuhun. Terima kasih.